Rizky juga besok ujian ya, jadi sama-sama saling belajar ya. Walaupun bukan UTS kimia ya Kak Rizky, Ah, UTS yang lain. ya Oke, kita belajar bareng-bareng lah. iya, oke. Semoga bermanfaat juga ya buat adik-adik dan menambah pahala juga nih buat Kak Rizky. Amin. Jadi kita langsung aja ya. Mangga Kak Rizky. Oke ya, terima kasih Kak Uli untuk pembukaannya. Nah, oke mungkin kenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti tutor dari RC ini gitu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan gitu ya salah satu fasilitas yang disediakan dari RC gitu. Nah, jadi gini ya teman-teman semuanya. Nah, jadi hari ini, malam ini kita rencananya untuk persiapan besok UTS ya. Nah, jadi kalau misalnya sama saya, gimana nih mekanisme tutornya? Nah, kalau dari saya itu yang pertama, kalau misalnya teman-teman ingin review materi, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu ya untuk cakupan materinya untuk UTS besok? Misalnya bingung nih, Kak, kalau misalnya materi ini tuh aku belum paham nih konsepnya gitu ya. Sebenarnya gimana sih konsepnya itu? Nah, silakan bisa ditanyakan gitu ya. Boleh on mic atau di kolom chat boleh. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman punya soal latihan, soal ujian tahun-tahun lalu gitu ya, atau bocoran kali dari soal-soal cutting atau dari dosen nggak mungkin sih ya. Biasa dari cutting gitu. Silahkan gitu ya, bisa dikirim ke kolom chat gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk tutornya itu mekanismenya berdasarkan kebutuhan gitu ya. Silahkan apakah ada yang ingin didiskusikan atau dikonsultasikan seperti itu. Oke ya. Sambil nunggu teman yang lainnya, kalau misalnya mau request materi boleh atau mau nanya soal juga dipersilahkan ya. Nah, nah ini aku coba review lah materi UTS buat besok ya. Kayaknya yang kita tuh sama sih angkatan saya sama yang kalian tuh 6 bab ya cakupannya. Ya, jadi bab untuk UTS besok itu ini aku pakainya kimia 2A ya, kimia 1A ya untuk UTS. Nah, untuk yang semester 1 ini kimia 1A itu dibagi 6 bab. Yang pertama itu kalian belajar tentang ini ya, atom, molekul dan tabel periodik lah. Atom, molekul, senyawa dan tabel periodik. Ya ini dasar banget lah gitu ya pengenalan ilmu kimia itu seperti apa sih gitu ya. Terus kalian berkenalan tentang apa sih spesies-spesies yang ada di kimia seperti itu gitu ya. Atau molekul senyawa dan SPU lah gitu ya. Sistem periodic unsur atau sifat periodic unsur. Nah, terus yang kedua kalian bakal dikenalkan dengan perhitungan di kimia ya yang paling apa namanya paling fundamental gitu ya perhitungan di kimia itu tentang stoikiometri gitu. Ya ini stoikiometri ini penting sekali ya untuk kita memahami khususnya ini bakal dipakai terus sampai kalian lulus lah ya. Bahkan di TA juga kalau misalnya kalian ngambilnya keilmuan di MIPA misalkan atau keilmuan ya teknik lah ya pasti nggak jauh-jauh dari perhitungan kan. Nah banyak banget perhitungan di stoichiometry ini yang kalian butuh gitu ya. Ini kepake banget jadi jangan sampai dilupain bagaimana cara mencari mol ya rumus mencari mol konsentrasi itu penting sekali gitu ya. Jangan sampai dilupain ya. Besok keluar tuh di ujian yang kayak gitu. Ini stoichiometry kimia lah gitu ya dari persamaan reaksi, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kayak gitu itu penting banget gitu ya. Nah, syaratnya kalau misalnya bisa menciptakan persamaan reaksi harus bisa tahu dulu nih ya atom itu apa sih, molekul unsur itu apa, senyawa itu apa gitu ya dan sifat-sifatnya. Terus yang ketiga ada reaksi dalam air gitu ya, reaksi dalam pelarut air. Ini pengenalan nih tentang kalian tuh diajarin tentang eh, bagaimana sih proses metatesis gitu ya dari suatu sebenarnya bukan reaksi sih metatesis itu dianggap bukan reaksi kimia karena hanya pertukaran ion saja tergantung apakah dia akan menghasilkan reaksi atau enggak gitu ya. Nah, dari dasarnya sendiri reaksi kimia itu kalian dikenalinnya yang pertama kali adalah reaksi
presipitasi gitu ya, prosesnya melalui proses metatesis gitu. Metatesis pertukaran ion, kation, anion gitu ya, mana yang bereaksi, mana yang enggak bereaksi seperti itu ya. Nah, nanti ada reaksi presipitasi atau pengendapan, terus nanti bagi lagi, tambah dua lagi tuh. Nanti ada reaksi asam basa dan reaksi redoks. Nah, reaksi asam basa itu dipelajari lebih lanjut khususnya di kimia 2A ya, semester 2. Kalau teman-teman yang teknik atau teman-teman yang keilmuan MIPA itu masih tetap dapat sih semester 2-nya kimia 2A seperti itu. Nah, yang keempatnya, ini teman-teman bakal masuk ke stoichiometry redox karena sudah dikenalkan bagaimana sih reaksi-reaksi yang terjadi dalam pelarut air gitu ya, khususnya dalam reaksi redox, maka teman-teman udah harus bisa perhitungan di stoichiometry redox ini gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima ini tuh kalian masuknya ke ini ya, eh gas ya, harusnya kalian dapat sih ini materi gas ideal. Enggak sih, enggak gas ideal juga, materi gas aja. Soalnya gas itu kan dibagi dua, nanti kalian dapatnya materi gas ideal dan gas nyata ya. Tapi yang gas nyata yang van der Waals itu cuman dikenalkan sih, kenalkan bedanya nanti apa sih bedanya gas nyata sama gas ideal seperti itu. Terus kalau gas nyata itu memang perilakunya seperti apa? Ada deviasi baku dari sifat idealnya gitu ya, sifat keidealan dari suatu gas. Nanti di gas nyata sendiri nanti teman-teman diperkenalkan ada yang namanya koefisien untuk faktor koreksi volume sama faktor koreksi tekanan seperti itu. Itu nanti di bab 5 ya tentang gas. Terus yang keenam yang paling penting juga gitu ya tentang termokimia nih ya. Termokimia ini mempelajari bagaimana hubungan kalor terhadap suatu reaksi kimia gitu ya. Jadi kan nanti di ciri-ciri reaksi kimia ya. Yang pertama kalau misalnya dikatakan oh dia bereaksi gitu ya, salah satunya terjadi perubahan warna lah gitu ya. Kalau pada reaksi redoks terjadi perubahan warna, terus apa namanya? Ada bau lah gitu ya, bau dari gas misalkan dia menghasilkan gas, terus dia bisa menghasilkan endapan, terus apa namanya dia bisa apa temperaturnya naik atau temperaturnya turun gitu ya. Nah, itu salah satunya di ciri-ciri dari adanya reaksi kimia. Nah, termokimia ini khusus mempelajari hubungan tentang kalor dan reaksi kimia gitu ya. Bagaimana keterlibatan reaksi kimia dengan energi kalor seperti itu. Ya, nah ini adalah cakupan materi yang akan muncul di OTS hari besok. Dan biasanya, ya ini aku spoiler aja lah ya. Biasanya kalau dari tahun-tahun lalu, tahun angkatan saya ke atas, gitu ya. Nah, biasanya ini tuh, kok ke atas, tahun-tahun saya ke bawah gitu ya, 2024, 2023 dan seterusnya. Satu bab ini satu soal, biasanya, ya biasanya. Tapi kan kalian tuh angkatan pertama kurikulum merdeka ya. Nah, nggak tahu ya, kurang tahu juga. Khususnya kalau mungkin ada yang dari jalur IUP Mandiri yang soalnya pakai bahasa Inggris, mungkin ada sedikit perbedaan mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Kalau kimia A sih harusnya seperti ini gitu ya. Satu soal, satu bab itu satu soal biasanya seperti itu. Ya, oke dari materi ini cakupannya apakah ada yang ingin ditanyakan atau punya soal barangkali yang bisa kita bahas? Ada yang mau mengajukan request gitu? Bebas ya, kita santai aja. Mau on mic boleh, mau di kolom chat juga silahkan. Ada yang ingin dikonsultasikan? Atau kalian apa kayak ada yang masih bingung nggak sama materinya gitu belum kebayang nih ini tuh bahas apa sih gitu atau mungkin sebenarnya mall itu apa sih gitu ya apa sih itu mall gitu kayak ngapain kita harus tahu mall atau apa gitu ada konsep-konsep yang masih janggal bagi teman-teman atau masih belum paham nanti silakan ditanyakan aja ya. Kak, jujur aku masih belum paham termokimia, kayak masih belum familiar banget gitu termokimia. Kayak kapan dia minus, kapan dia melakukan kerja. Kayak aku tuh Oke. gitu, Kak. Oke. Ya, termokimia. Baik, kita langsung loncat ke bab 6. Termokimia. Oke, ini aku dahulukan yang on mic dulu ya. Termokimia ya sih. Oh, volume tetap, tekanan tetap.
Oke, sok sisanya kalau misalnya masih ada pertanyaan, coba kasih contoh soalnya ya. Contoh soalnya ke kolom chat. Nah, aku bahas konsep termokimia dulu deh. Nah, jadi gini ya, termokimia itu. Sebenarnya apa sih gitu ya termokimia itu? Oke. Nah, termokimia. Ya, kalau saya ada yang punya soal langsung kirim ke kolom chat aja ya. Kalau bisa berupa foto sih. Ya. Nah, termokimia. Nah, itu kan kita akan mempelajari tentang hubungan ya. Hubungan dari hubungan antara ya reaksi kimia dan keterlibatannya dengan kalor. Dengan kalor ya. Jadi kalau misalnya dikatakan, oh dia bereaksi ini salah satu ciri khas reaksi kimia itu dia terjadi perubahan temperatur gitu ya. Nah, jadi di materi termokimia ini gitu di dalam reaksinya ya, ada yang namanya persamaan termokimia sih gitu. Nah, dalam persamaan reaksi termokimia, reaksinya itu dibagi dua ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan reaksi endoterm gitu ya. Nah, seperti ini dulu. Kita jangan langsung sini. Pengenalan sistem dan lingkungan dulu ya. Hampir kelewat. Nah, oke, kita kenalkan sama konsep sistem dan lingkungan dulu. Baru ke reaksi. Nah, konsep sistem dan lingkungan. Biar paham dulu ya. Ini tuh kita acuannya apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, jenis-jenis sistem itu dibagi 3. Atau tipe lah atau apalah kalian terserah mau nyebutinnya apa ya. Jenis-jenis sistem itu dibagi 3. Ya, yang pertama ada sistem terbuka ya. Nah, contoh sistem terbuka tuh seperti ini. Kayak misalnya kalian punya gelas lah di rumah gitu ya. Nah, terus gelasnya kalian isi yang paling sederhana dulu deh. Air es lah gitu atau air panas lah gitu ya, sama aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian isi gelasnya itu dengan air warna biru aja. Gelas nih misal. Gelas apa aja lah gitu ya, yang kotak atau apalah atau gelas beker kayak gitu ya. Nah, terus kalian isi sama air gitu ya. Ini H2O misalkan. Terus ya udah gelasnya nggak usah ditutup, kalian biarin terbuka. Nah, ini tuh dia akan terjadi yang namanya penguapan kan ya, penguapan air dari liquid, perubahan fasanya dari liquid ke gas. Nah, dia akan menguap air itu ke atas. Nah, berarti dia terjadi pertukaran atau perpindahan materi ya. Terus karena dia sistemnya terbuka, misalnya air es tadi lama-lama mencair, terus dia kan jadi, wah tadinya dingin kok jadi anget ya. Atau begitu juga dengan air panas. Tadinya air panas kita biarin terbuka gitu ya, tanpa ditutup. Wah ternyata kok lama-lama jadi dingin ya gitu. Sebenarnya konsep dingin tuh nggak ada ya. Konsep dingin tuh maksudnya temperaturnya dia turun maksudnya ya. Dia lebih rendah dibanding temperatur sebelumnya itu. Jadi nggak ada dingin. Kata dingin tuh nggak ada sebetulnya. Nah, atau dia bisa menyerap kalor atau melepaskan kalor ke lingkungan kan. Nah, berarti cirinya untuk yang ini tuh dia jangan satu lagi deh. A ya. Gini aja strip. Nah, terjadi perpindahan materi gitu ya. Atau pertukaran lah sama aja ya. Perpindahan materi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem gitu ya kan biasa jadi kalau kalian buka tutupnya terus nanti kan ada yang masuk bakteri gitu atau apa gitu kan pertukaran materi ya perpindahan materi dan kalor juga gitu ya kalor Q itu kalor ya maka dia akan terjadi pertukaran kalor ya antara sistem dengan lingkungan. Nah, maksudnya gimana sih pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan? Nah, jadi kalau misalnya kita punya H2O, ini air ya. Harus tahu lah ini air. Nah, air ini tuh ya adalah sistemnya. Kenapa? Ya acuan kita dong, gitu ya. Maka segala sesuatu yang ada di dalam gelas ini, gelas kalian lah atau gelas beker itu sistem, ya. Dan segala sesuatu di luar sistem yang dia itu menjadi apa namanya? Yang menjadi penerima efek lah ya, apa namanya? Reseptor gitu ya kan sistem itu efektornya lingkungan itu reseptornya yang menerima efek lah atau menerima kerja dari sistem atau mungkin memberikan kerja ke sistem itu lingkungan yaitu di luar lingkungan itu
kalau misalnya acuan kita memang H2O-nya yang sebagai sistem gitu ya. Gitu. Nah, ini yang pertama adalah yang sistem terbuka. Berarti sangat mudah sekali terjadinya pertukaran kalor gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya sistem tertutup. Nah, bedanya apa? Sistem tertutupnya ini aku kasih sistem tertutup yang rapat ya. Kan kalau gelas ditutup apa sama tutup gelas kan ya sebenarnya ada celah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sistem tertutup ini, kita kasih dia itu air lagi lah, nggak apa-apa lah ya. Air lagi gitu. Misalkan jangan deng bosen air terus larutan NaCl lah gitu ya, NaCl aqueous. Nah ini ya kalau oh ya ditutup ya, ditutup misalkan ya tutup rapat gitu. Nah kalian tutup rapat. Nah kalian ditutup gitu ya, dia ditutup rapat. Nah kan kalau misalnya kita punya nih larutan jenuh dari NaCl ya, kalau dibiarin kan terbuka dia bisa menguap, bisa mengkristal gitu ya, si NaCl-nya menghasilkan kristal-kristal di dinding gelas kalian. Nah ini nggak akan terjadi pertukaran materi, dia kehambat gitu. Jadi nggak bisa nih keluar, wah aku kejebak gitu ya di dalam apa gelasnya gitu. Nah ini sistemnya ya, jangan lupa. Ini sistemnya dan ini lingkungannya di luar gelas. Nah, itu adalah lingkungannya seperti itu. Nah, terus ya, di sini apakah terjadi pertukaran kalor? Iya, masih bisa ya. Terlepas kita abaikan sifat bahan ngaruh sebetulnya, tapi kita abaikan, anggap aja gelas biasa gitu ya. Keramik lah, melamin atau plastik lah gitu ya. Kita abaikan koefisien dari apa jenis dari bendanya gitu ya atau jenis dari si gelasnya abaikan. Nah, dia tetap akan terjadi yang namanya pertukaran kalor walaupun ditutup loh ya. Nah, apa buktinya? Misalkan air hangat gitu ya, air hangat atau ya kalian bikin larutan lah hangat gitu ya habis dipanasin. Terus ditutup padahal pakai tutup gelas. Tapi coba deh diamin 1 jam, 2 jam. Nah, itu kan pasti akan suhunya turun ya. Suhunya turun kan? Nah, ya udah, berarti dia tetap terjadi pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan atau kebalikannya. Misalnya air es, kalian tutup, loh tapi kok lama-lama jadi apa namanya berembun, terus dia jadi hangat ya, suhunya naik. Iya, karena sistem menerima kalor dari lingkungan seperti itu. Nah, yang ini dia tidak terjadi pertukaran materi ya. Dia tuh nggak terjadi pertukaran materi, tapi kalornya masih bisa keluar masuk gitu. Materi atau partikel sama ya. Nah, yang keduanya tetap terjadi ya, terjadi pertukaran kalor. Nah, itu nggak bisa kita hilangkan, susah. Abaikan ini ya koefisien dari bendanya atau koefisien dari apa jenis bendanya itu kita abaikan ya. Kayak itu nantilah teman-teman material yang lebih jago ya. Ya walaupun material juga kimia juga sih sebenarnya. Nah, terus ada yang namanya sistem terisolasi ya. Nah, sistem terisolasi ini ada satu lapisan khusus, namanya lapisan vakum ya, yang di situ lapisannya tidak ada udara sama sekali lah. Ya ngerti lah ya, sistem vakum itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita punya ya kayak tadi lah misalkan air biasa lah ya, H2O. Nah, ini sistem ya. Sistem kita air. Nah, tapi nih kita jebak ya. Ini ilustrasi aja ya, soalnya kan nggak mungkin ini juga susah ya. Kita bisa bikin sistem terisolasi. Jadi anggap aja kayak termos lah gitu. Kalau teman-teman tahu. Ini kita tutup, terus sistemnya terisolasi. Nah yang ini, yang aku kasih warna biru inilah. Yang ini, yang warna biru ini tuh adalah lapisan vakum. Ya, semuanya sih sebenarnya mengelilingi si itunya. Ini adalah lapisan vakum. Ya, nah kalau misalnya kita kasih lapisan vakum, ya, maka ada namanya energi dalam sih, ya. Nah, tapi itu di termodinamikanya, energi dalam dari sistemnya ini nggak akan pernah berubah, ya. Syaratnya apa? Vakumnya vakum sempurna, nggak boleh ada celah, nggak boleh ada kebocoran, gitu ya. Vakumnya harus vakum sempurna, oke? Nah, oleh karena itu, lingkungan maupun sistem itu nggak akan bisa berinteraksi. Ya, maksudnya gimana sih berinteraksi itu? Maksudnya dia tidak akan terjadi yang namanya apa? Tidak
terjadi yang namanya pertukaran. Nggak mungkin ya H2O tiba-tiba menguap terus wah kok misalnya dia ada gas dari lapisan vakum. Nah itu bocor itu. Nggak boleh. Jelek bahannya gitu ya. Dia tidak terjadi pertukaran materi gitu. Dengan syarat ini vakum sempurna ya. Nah, materi nggak mungkin bisa keluar, nggak bisa masuk, susah ya. Nah, yang kedua sama, dia juga tidak terjadi pertukaran kalor dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Ya. Nah, ini tuh untuk sistem apa sih? Jadi kalor dijaga tetap kan ya? Nah, kata kuncinya adalah kalor dijaga tetap. Nah, ini sistem apa namanya? Ketika kalor dijaga tetap, dia dikasih proses lah, dikasih tekanan kayak ya dikasih tekanan atau apa namanya memperluas volume gitu ya, memperbesar volume maksudnya. Nah, walaupun kalornya tetap dijaga untuk supaya tidak berubah gitu ya. Nah, ini dia masuk ke sistem apa? Di termodinamika ada nih namanya proses apa tuh? Tidak berubah. Ini namanya tidak ada perubahan kalor maksudnya ya. Ini tuh kalian masuknya ke proses ini. Tapi aku nggak tahu ya kalian TPB belajar sejauh itu atau enggak. Namanya proses adiabatik ya. Nanti adalah di apa namanya? Proses keadaan gas gitu ya, proses keadaan gas atau di diagram gitu. Cuman biasa nggak diperdalam sih kalau di kimia. Bahkan angkatan aku aja nggak dapet ini ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Nah kayak gitu. Nah kalau kita udah paham tentang sistem gitu ya, sistem dan lingkungan, dia nggak mungkin terjadi pertukaran kalor ya. Ini Ki dia nggak akan bisa masuk ya, coret. Nah atau Ki nggak bisa keluar gitu. Nah, Ki-nya nggak bisa keluar kita coret. Nah sekarang kita masuk ke yang reaksinya. Ya reaksi dalam termokimia umumnya sih dua ya, umumnya gitu ya. Umumnya cuma dua yang kita ketahui hingga saat ini. Nah, reaksi termokimia ini dibagi dua. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada reaksi endoterm. Oke, nah reaksi endoterm tuh gimana sih konsepnya? Nah, reaksi endoterm itu konsepnya misalkan ya, kita punya A tambah B gitu ya, menghasilkan C tambah D. Nah, itu ada tulisan lah ya, sesuatu lah yang mungkin kalian udah kenal sih. Nah, nggak tahu tuh, itu tuh apa ya maksudnya. Kita simpan dulu ya. Nah, itu persamaan termokimia. Nah, konsepnya itu adalah harus adanya keterlibatan kalor gitu ya, yang menyertai proses reaksinya. Nah, makanya kita punya diagramnya. Diagram atau koordinat sih. Diagram koordinat dari reaksi dan kalor ya. Maksudnya apa? Diagram koordinat reaksi lah gitu. Nah, kita punya kurang ini ya. Nah, oke. Kita punya gini. Ini. Ih, jelek. Ulangi. Warna biru deh. Set. Nah, iya, jelek. Sorry ya. Agak susah nggak pakai penggaris. Nah, oke. Nah, misalkan ini keterlibatannya dengan energi misalkan. Terus ini adalah koordinat reaksi lah. Gitu. Kepanjangan. Jadi reaksi aja. Nah, misalnya kita punya nih reaksi gitu ya. Reaksi. Nah, yang misalkan ya, misalkan, oh dia itu adalah reaksi endoterm. Nah, di sini tuh konsepnya reaksi endoterm tuh gini. Jadi kalau misalnya kita punya ya, kita ambil aja deh energinya di atas 0 gitu ya. Kalau di bawah 0 kan negatif ya, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil energi awal, mula-mulanya dia pasti positif yang pertama, energi itu. Terus, misalnya kita mulainya di mana ya? Di sini deh. Nah, nih, nah dari sini dia terjadi reaksi A tambah B. Nah, si reaksi A tambah B ini pengen jadi C tambah D. Caranya gimana? Oh, dia harus mendaki gunung dulu. Seh, gitu ya. Ini ilustrasinya aja ya. Nah, di sini oh ternyata bisa C tambah D gitu ya. Oh, ini energinya dalam satuan kilojoule lah ya. Kilojoule per mol lah gitu. Itu entalpi sih jadinya ya nggak apa. Ini anggap aja energinya kilojoule ya satuannya. Nah, di sini oh ternyata si A tambah B ini harus mendaki gunung dulu nih. Nah, gunung ini apa ya? Mount Everest. Oh, bukan. Ini adalah namanya energi aktivasi ya, namanya EA gitu. EA. Nah, jadi si EA atau energi aktivasi ini apa? Ini adalah energi aktivasi ya.
Nah, untuk definisinya kalian catat sendiri, aku diktain aja ya. Energi aktivasi ini adalah energi minimum yang dibutuhkan suatu reaksi agar reaksi tersebut berjalan. Oke, kebayang? Jadi apa? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan gitu ya agar suatu reaksi tersebut dapat berjalan. Seperti itu. Kalau misalnya tidak mencapai energi aktivasi gimana? Energi sistem dia lebih kecil daripada energi aktivasi. Ya nggak akan bereaksi lah gitu ya. Dia nggak akan bisa bereaksi. Gitu. Langsung sini. Ya. Nah, sekarang kita punya yang namanya, oh ada celah nih gitu ya. Nah, di sini tuh kita warna apa ya? Hijau lah. Nah, di sini ada, oh ternyata ada sesuatu nih sini. Nah, ini tuh apa ya kira-kira? Nah, inilah yang dikenalkan sebagai itu adalah perubahan dari entalpinya, delta H-nya seperti itu. Bayang ya. Ya, ini kan kita punya ini reaktan ya. A tambah B ini kan reaktan. Dia berubah menjadi produk ya. Oke, jangan lupa ya yang kayak gini-gini reaktan mana, produk mana yang sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, mana pereaksi, mana hasil gitu ya. Tolong jangan dilupakan, itu penting untuk di stoikiometri nanti. Nah, ternyata oh kita tahu nih dari sini ya bahwa apa? Bahwa apa? Nah, bahwa energi dari A tambah B itu ternyata oh lebih kecil dibanding energi C tambah D. Bayang? Nah, artinya apa? Kalau kita hitung selisihnya, ya, delta E-nya gitu ya. Kita anggap pakai E dulu ya, karena kan belum mengenalkan konsep dari entalpi itu apa gitu ya. Nah, si delta E ini gimana? Harus akhir kurang awal, selalu seperti itu. Ya, jadi akhirnya adalah C tambah D dikurang A tambah B. Nah, berarti kita punya energi C tambah D itu dikurang energi A tambah B dan hasilnya pasti apa di sini? Karena energi produk lebih besar dibanding energi reaktan, pasti menghasilkan apa? Pasti menghasilkan yang namanya nilai yang positif. Pasti positif. Ya. Kan aku punya akhirnya lebih besar dibanding awal. Akhir yang lebih besar dikurang yang awal. Oh, pasti dia menjadi positif hasilnya gitu ya. Oh, kita tahu nih, pasti delta H-nya di sini berapa? Delta H-nya pasti positif. Ya. Nah, kita simpen di sini. Oh, ternyata kita dapat dong persamaannya. Delta H sama dengan positif. Oke. Oh, ternyata dia endoterm. Nah, artinya apa sih makna fisisnya? Makna fisis dari delta H atau perubahan entalpinya sama dengan positif. Artinya apa? Nah, delta H sama dengan positif ini mengartikan bahwa sistem membutuhkan kalor atau terserah ya, ini definisi masing-masing lah. Sistem menerima atau membutuhkan kalor agar suatu reaksi dapat berjalan seperti itu. Ya, membutuhkan kalor agar reaksi dapat berjalan. Gitu. Kebayang sampai sini ya? Nah, ya udah, kalau reaksi dapat berjalan, ya udah gitu. Berhasil. Ye, berarti dia telah sudah berhasil mendaki gunung dan dia berhasil seperti itu ya. Nah, berarti reaksinya berjalan. Nah, tapi dengan syarat apa tadi? Energi A tambah B sistem ini harus menerima sejumlah energi dari lingkungan yang akan melampaui energi aktivasi supaya dia dapat berlangsung atau berjalan energinya, reaksinya maksudnya. Kebayang ya? Nah, itu endoterm seperti itu. Nah, sekarang coba kita kenalkan dengan yang eksoterm ya. Nah, yang kedua ada yang namanya reaksi eksoterm. Oke, nah reaksi eksoterm gimana? Ya, sama sih, tinggal aku gambar lagi aja ya. Misalkan reaksinya apa ya? Ini aja yang gampang lah. Aku balik ya. C tambah D jadinya A tambah B. Suka-suka ya. Nah, misalkan seperti inilah. Nah, kita simpan delta H-nya dulu. Nggak tahu ya delta H-nya berapa. Nggak tahu positif, nggak tahu negatif. Nah, coba kita pahami dari grafik. Nah, grafiknya tuh seperti apa? Nah, coba kita perhatikan. Nah, kita punya grafik seperti ini. Set. Set gitu ya. Wah, tumben bagus. Ini energinya dalam satuan kilojoule. Ini koordinat reaksi lah ya. Rx lah ya, reaksi gitu maksudnya. Nah, terus misalkan ya, awal mulanya energinya ya udah gede sih energinya. Di sini gitu ya.
Nah, ini suka-suka ya. Tapi nanti tergantung soal ya. C tambah D jadi gimana? Set, set. Wah, terjun bebas gitu ya. Oh, menghasilkan A tambah B gitu. Nah, sama di sini juga. Kita masih tetap mendapatkan energi aktivasi. Nah, tapi bedanya ya bisa kita ambil kesimpulan kode grafik. Energi aktivasi untuk reaksi eksoterm, ya eksotermis sama aja lah. Nah, itu akan lebih kecil dibandingkan energi aktivasi untuk reaksi endoterm. Ya, artinya apa? Artinya dia itu lebih mudah bereaksi. Tanda kutip ya, tanda kutip lebih mudah bereaksi dibanding yang endoterm. Seperti itu. Ya, nah kenapa? Karena kalau kita lihat di sini dia ada delta H-nya besar banget ya. Delta H-nya besar gitu. Nah, tapi maksud delta H besar ini hati-hati, pendefinisian di kimia sama matematika itu agak itu ya. Jadi kalau di kimia ya, ini kita, sorry ya yang anak matematika. Kalau misalnya kita katakan segala sesuatu negatifnya besar, kita anggap oh energinya besar. Bukan berarti artinya oh dia itu semakin apa namanya ya? Kalau di matematika kan semakin negatif semakin kecil. Iya nggak salah sih. Tapi kalau di kita di definisi kimia, oh semakin negatif, wah semakin bagus, semakin besar gitu ya. Nah itu tuh pendefinisian kami gitu. Nah artinya tanda plus minus itu bukan menyatakan apa namanya tidak menyatakan kayak di matematika bahwa kalau semakin negatif semakin kecil, semakin positif semakin besar. Enggak, itu hanya makna fisisnya aja. Kalau positifnya besar, ya berarti dia butuh kalor yang besar. Kalau negatifnya sangat besar atau ya secara matematika sangat kecil gitu ya, oh ternyata dia sangat besar energi yang dilepaskan ke lingkungan. Seperti itu. Tetap ya kita anggap dia besar kecilnya itu abaikanlah tanda plus minus kita abaikan. Pokoknya besar kecil itu dilihat dari angkanya aja. Plus minus kita abaikan dulu ya. Oke, ya. Jangan protes ya yang matematika. Nah, terus abis itu gimana? Nah, kita kan bisa nyari delta E-nya kan, perubahan energi yang terlibatnya. Nah, kan kita tahu nih, oh ternyata energi A tambah B-nya, jangan deng, ini dulu, yang pertama C tambah D ya. Nah, dibalikan C tambah D-nya kan lebih besar ya, benar nggak? Dibanding energi A tambah B. Nah, maka perubahan energinya, perubahan itu bisa negatif ya. Energi nggak bisa negatif, tapi perubahannya itu bisa. Nah, makanya nanti kalau di fisika, di kimia, kalau misal ada E-nya negatif, itu bukan berarti nilai energinya negatif, tapi perubahan atau transisi. Di kimia kita sebut nanti ada transisi ya, atau antara satu keadaan ke keadaan lain, dia apakah plus atau minus energinya gitu. Itu ada makna fisisnya ya. Jadi yang matematika nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini tuh bisa kita nyatakan delta E-nya adalah energi yang akhir kurangi awal ya, selalu kayak gitu ya. Pokoknya ingat aja, selalu akhir kurangi awal. Merah aja nggak apa-apa ya. Ini reaktan, ini produk ya. Selalu produk kurangi reaktan, produk kurangi reaktan. Nah, kecuali ada satu konsep yang dia dia reaktan kurangi produk. Namanya eddy gitu ya. Nah, kita kenalan lah nanti sama si Edi. Nah, EA tambah B dikurang energi C tambah D itu hasilnya pasti ya, pasti negatif, dijamin ini. Pasti negatif. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kecil dikurangin yang besar, ya kalah lah gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Nah, kita punya, oh ternyata delta H-nya menghasilkan nilai negatif. Nah, eksoterm di sini berarti dia nilainya negatif gitu. Bayang? Nah, sekarang sebenarnya apa sih gitu ya si HH itu apa sih gitu ya? Pendefinisiannya gimana? Nah, oke. Definisi dari H gitu ya. Ini agak beda ya. H itu banyak digunakan, bisa konstanta, bisa apa. Tapi definisi dari H itu adalah heat of content namanya. Ya, siapa tahu nggak dikasih tahu sama dosennya di kelasnya. Ini adalah heat of content, H gitu ya. Nah, heat of content itu adalah panas dari suatu konten ya, panas dari suatu materi, panas dari suatu zat gitu ya. Sebenarnya gini ya, H ini nggak bisa kita hitung, nggak bisa ya. Heat of content ini dia tidak bisa dihitung, oke? Tidak bisa dihitung ini, ya. Kok kenapa tidak bisa dihitung? Nggak bisa. Ingat di kimia ya khususnya kalau fisika mungkin ya mereka pakai delta juga sih sebenarnya yang fisika. Tapi ya, mungkin ada ya beberapa kayak mereka tuh pakai diferensial kalkulus lah gitu pokoknya. Tapi kalau di kimia ya kita sederhanakan aja. Kalau kalkulusnya dipakai di termodinamika. Termokimia nggak sejauh itu. Nah yang di termokimia sendiri
tadi sampai mana? Oh, tidak bisa dihitung karena energi dalam sistem tuh berubah-ubah, guys. Jadi kita nggak bisa menentukan bahwa oh energi dalam dari gas oksigen misalkan dia sekian joule pada saat satu waktu. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa menentukan seperti itu. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya terjadi dinamika, dinamika itu dia terjadi proses tertentu misalnya reaksi gitu ya. Oksigen bereaksi dengan H2 jadi H2O gas misalkan. Nah, itu kita bisa hitung berapa perubahan energi dalamnya. Samalah dengan si entalpi ini gitu. Ya. Oleh karena itu, kita hanya bisa menghitung apa? Hanya bisa menghitung delta H ya, perubahan entalpinya. H itu entalpi ya. Delta H itu perubahan entalpinya gitu. Ya, nah karena kita hanya bisa menghitung perubahan entalpi, artinya kita hanya bisa mendefinisikan suatu reaksi itu berjalan eksoterm ataupun endoterm gitu ya, ketika sistem mengalami dinamika. Nggak bisa kalau misalnya vakum ya, kita sebut adiabatik ya. Adiabatik gitu, proses adiabatik kalornya dijaga tetap. Nggak ada perubahan, artinya nggak ada pengurangan kalor atau tidak ada penambahan kalor. Adiabatik namanya prosesnya. Nah, di situ kita nggak bisa mengetahui delta U-nya, ya, namanya ada delta U lah. Ini kita langsung yang usaha-usaha itu ya, agak loncat dikit dari termo ke termo lagi, kimia ke dinamika ya. Nah, di sini tuh ada yang namanya konsep energi dalam. Nah, konsep energi dalam tuh gimana? Energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Sederhananya seperti itu, tapi nggak sederhana banget. Nah, energi dalam ini kita simbolkan U biasanya, terserah lah mau E atau U sama aja. Nah, si U ini sama, nggak bisa dihitung ya. Tidak bisa dihitung atau tidak bisa ditentukan lah sebetulnya. Bukan nggak bisa dihitung sih, tapi tidak bisa ditentukan ya. Berapa sih nilainya di suatu waktu tertentu? Nah, itu dia nggak bisa. Oke, tapi kalau perubahan energi dalam, delta U, ini perubahan energi dalam, ini bisa kita ketahui gitu. Dari apa? Dari reaksinya. Ya, segala sesuatu pasti ada proses yang menjadikan dia terjadi perubahan atau reaksinya. Ya, kalau reaksi pasti berubah ya. Nah, dia ada perubahan. Nah, ini perubahan energi dalam. Ini penting banget konsepnya ya. Nah, jadi di perubahan energi dalam ini, teman-teman bisa menyatakan, oh ternyata sistem itu melakukan kerja. Oh, sistem itu menerima kerja dari lingkungan. Seperti itu. Oke, sebelum jauh-jauh ke situ, aku coba bikin ilustrasinya dulu ya. Maksudnya gimana sih? Oke, nah misal nih, misal. Kita punya apa? Sistem piston ya. Tahu kan? Piston tahu? Piston yang biasa suka ada di kendaraan bermotor, ya kendaraan bermotor. Ya biasa buat apa? Aku lupa ya. Nah, itu secara mekanikanya aku kurang paham lah gimana cara kerjanya. Cuman di sistem piston itu ada yang menarik. Ya, kita bisa menggunakan sistem piston. Nah, misalnya diisi, kalau nggak salah bahan bakar ya, biar dia mudah, ya kalau nggak salah bahan bakar deh. Nah, di situ tuh si isi pistonnya, kita gambar dulu deh, misalkan. Nah, misalnya gini lah yang sederhananya, kotak ya, piston tuh kotak ya biasanya. Nah, terus di sini tuh kayak ada apa ya, ya itulah buat pendorongnya lah ya. Nah, ini anggap aja ini buat pistonnya. Isinya apa ya? Aku kurang tahu. Eh, kalau di kendaraan tuh aduh apalah gitu ya aku bukan pencinta otomotif jadi kurang paham kayak gituan. Ini kita anggap kita isi gas lah ya, kita isi gas apa H2O lagi lah yang gampang ya, H2O gas lah. Nah sekarang kita tahu sistemnya masih H2O lah ya, hati-hati ini sistemnya tetap H2O ini sistem. Nah karena ketika kita mengetahui piston ini kan bisa menekan gitu ya, kompresi namanya. Kalau misalnya dia terjadi kompresi ditekan gitu ya, ya otomatis dia memperkecil volume ya, benar? Memperkecil volume, menaikkan tekanan, ya. Nah ini namanya kompresi. Kalau misalnya piston menekan, jika piston menekan, berarti dia mengalami kompresi. Maka sistem mengalami kompresi ya. Nah ingat acuan kita tetap sistem ya. Sistem mengalami kompresi gitu. Dia diberikan tekanan seperti itu. Mengalami kompresi.
Seperti itu ya, ditekan. Tapi kalau misalnya sistemnya melawan, ya, ingat sistem melawan tuh pasti dari dalam ya, nggak mungkin sistem melawan dari luar gitu. Dia ada backup dari lingkungan. Nggak bisa. Sistem melawan itu berarti dia naik ke atas gasnya loh ya. Nah ini artinya apa? Nah jika piston apa ya namanya? Bukan jika piston sih. Jika sistem menekan, nah gitu ya, kan bisa dong. Sistem memberi tekanan bisa lah. Jika sistem menekan, maka sistem apa? Nah, ini sistem melakukan kerja kalau di sini ya. Nah, ini maka sistem mengalami ekspansi gitu. Ya, jadi nanti ada yang namanya kompresi dan ekspansi. Ekspansi itu apa? Expand gitu ya, ekspansi, perluasan atau apa? Penyebaran apalah gitu ya, gimana kalian lah suka-suka ekspansi gitu ya. Yang satu kompresi atau ekspansi. Nah, kompresi ini sederhananya sistem ini kena kerja dari lingkungan atau sistem mendapat kerja lah gitu ya, sistem mendapat kerja. Ini aku nggak akan nurunin matematikanya karena yang konsep aja dulu ya, sistem mendapat kerja. Sebenarnya ada sih kayak berapa nanti perubahan volume delta V dan lain-lain, tapi enggak, kita pakai yang konsep sederhananya aja. Nah, sistem mendapat kerja, sedangkan kalau ekspansi itu kan harus dari dalam loh ya, nggak bisa nih backupan dari lingkungan, piston tarik dari apa, ditarik ke atas gitu ya, biar si sistemnya mengembang. Enggak, sistem itu dia bisa melakukan kerja gitu ya, anggap aja makhluk hidup gitu ya, bisa kerja gitu ya, anggap aja. Nah, jadi si H2O ini menekan piston gitu ya, akhirnya dia mengalami ekspansi. Oh, ternyata sistem melakukan kerja gitu ya. Nah, ini gas aja kerja gitu ya. Nah, masa kita malas-malasan sih? Enggak, kita belum kerja loh, masih belajar gitu ya. Jadi jangan malas-malasan lah. Nah, sistem melakukan kerja. Nah, ketika sistem melakukan kerja, dia terjadi perubahan energi dalam. Begitu juga dengan sistem mengalami kompresi, dia terjadi perubahan energi dalam. Nah, yang pertama, kalau nanti ditanya, nggak mungkin juga sih ditanya di soal, kalau misalnya berapa nilai UH2O, jawabnya apa? Tidak bisa ditentukan, karena ditanyanya energi dalamnya. Nggak bisa. Begitu juga dengan H, berapa HH2O? Nggak bisa juga. Jangan HH ya. Udah gak usah lah, yang entalpinya sama kok konsepnya. Nah, sama ya, tidak bisa ditentukan ya entalpinya atau U-nya, energi dalamnya. Tapi kalau misalnya delta U-nya, delta H, salah. Delta U-nya itu bisa ya. Delta U apa namanya? Sistem itu bisa ya. Delta U sistem ini bisa ditentukan. Oke. Nah, kok bisa? Karena sistem dia terjadi dinamika gitu ya, dia terjadi perubahan. Ada yang namanya fungsi keadaan sih. Nggak, nanti kalian tuh dikasih tahu nanti tuh ada 2 jenis besaran yang dia itu satu fungsi keadaan sama fungsi proses. Kalau fungsi keadaan itu hanya berlaku awal dan akhir aja. Proses atau jalur yang dilaluinya itu nggak berpengaruh. Salah satunya apa? Ini, delta U dan delta H. Ya, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan. Udah berapa kali kita kenalan ya? Nah, ya dah. Nah, kita punya yang namanya delta U dan delta H. Ini itu adalah suatu besaran yang merupakan fungsi keadaan. Ya. Merupakan fungsi keadaan. Fungsi keadaan itu hanya berlaku akhir dan awal aja. Ya, akhir, awal, akhir lah gitu ya. Jadi cuman berlaku, rumusnya itu selalu akhir kurangi awal. Selalu seperti itu, umumnya. Kecuali eddy ya, nanti eddy aku jelasin deh. Yang eddy beda ya. Nah, ini tuh berarti apa tadi? Akhir kurangi awal. Ini selalu akhir dikurangin awal. Ya, selalu seperti ini. Ingat ya, nanti kalau ada ngitung gitu dari persamaan reaksi, selalu akhir kurangi awal. Jangan awal kurangi akhir, kecuali dikasih tanda minus depan gak apa-apa. Nah, ini suatu fungsi keadaan. Nah, tapi ada besaran di fisika sih. Di kimia kita jarang banget ya, karena di kimia itu kita, yaudahlah kita lihat akhir sama awal aja gitu. Biasanya gitu. Kalau di fisika itu kayak misalnya ini, perpindahan ya. Apa deh, delta, perpindahan tuh delta X lah ya. Kan ini juga suatu besaran ya. Suatu besaran perpindahan. Nah, tapi ini tuh yang merupakan fungsi proses. Ada prosesnya gitu.
Ya, beda sama jarak ya. Jarak bukan fungsi keadaan juga sih sebetulnya. Jarak itu enggak fungsi keadaan karena kalau jarak itu semakin kita berpindah, semakin kita bergerak, kan ada jarak yang ditempuh gitu ya, itu pasti nambah terus. Nggak mungkin berkurang. Jarak nggak mungkin berkurang. Kayak misalnya kalian jarak ya dari titik 0 ke X misalkan. Terus dari X ke 0 itu bukan berarti berkurang jaraknya, tapi nambah, tetap nambah. Ya. Oke, dia 2 kalinya gitu lah ya, jarak dari 0 ke X seperti itu. Nah, tapi kalau perpindahan enggak. Kalau perpindahan itu, kalau kalian jalan 0 ke X, terus balik lagi ke 0, ya kalian gak ada perpindahan. Perpindahannya sama dengan 0. Nah, ini yang merupakan fungsi proses gitu. Ini kayak jalurnya, apa namanya, jalurnya itu dia sangat-sangat berpengaruh gitu. Kayak misalnya kalian bergerak kemana itu ngaruh gitu ya. Seperti itu. Jadi ini jalur sangat berpengaruh. Nah, terus coba kita lihat perumusan matematikanya. Ya, kalau misalnya teman-teman punya soal, langsung dikirim aja ya. Ini sesuai kebutuhan. Oke? Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, misalkan kita ingin delta H nggak bisa, sorry, H itu nggak bisa dihitung, tapi delta H bisa dari suatu reaksi. Nah, kita pahami delta U dulu. Nah, sekarang sebelum ke situ, pahami dulu tentang kerja ya. W dulu. Ada yang namanya W atau work. Nah, kalau W bisa ya, W bisa dihitung, kerja bisa. Enggak harus delta W, enggak. Tapi W aja bisa dihitung. Ini perumusannya itu ada 2 sebetulnya teman-teman ya. Ada yang rumusnya itu ada Q plus, sorry. Kita punya kalau untuk W ini adalah E dikali delta V atau delta P dikali delta P dikali V. Nah, apa bedanya? Oke, ini gampang ya sebenarnya. P kali delta V ini kita lihat aja mana yang terjadi perubahan. Yang ada deltanya dong, yang ada selisihnya ya. Selisih besar gitu ya. Kalau misalnya dia ada perubahan, delta V nih ternyata yang ada perubahan. Ya kan kita punya perubahan volume kan? Ya, perubahan volume. Nah, si perubahan volume ini gimana sih? Nah, perubahan volume ini tuh berarti kita menghitung kerja pada sistem tekanan tetap, ya kan? Perubahan volume ini pada tekanan tetap. Kebayang ya, pada tekanan tetap itu dia tidak terjadi perubahan tekanan. Contohnya apa? Piston tadi, gitu. Kok kenapa piston tadi apa namanya dia tekanan tetap? Sebenarnya tekanan sistemnya sih ngerasa ya, tapi kalau kita ambil aja tekanan-tekanan atmosfer misalkan, oh ternyata sistem itu bisa berekspansi maupun apa namanya berekspansi maupun terkompresi gitu ya. Atau contoh umumnya jangan pakai piston deh, ntar takut ambigu. Misalkan inilah di ini udara sekitar lingkungan. Tekanan misalnya di kota Bandung kan tekanannya nggak 1 atm ya, sekitar 0,9-an gitu. Dia nggak 1 atm pokoknya. Nah, kalau misalnya udara dingin subuh sama udara yang siang, yang panas, itu beda loh. Apa namanya? Sebenarnya itu kelembapan sih. Terus tapi itu ngaruh ke beda perluasan dari volume dari atmosfernya lah gitu. Jadi kan sebenarnya kita bisa tahu kalau di lapisan tertentu atmosfer, aku lupa nama lapisannya apa. Nggak tahu stratosfer, nggak tahu troposfer deh. Pokoknya lapisan-lapisan atmosfer tertentu, ketika jam-jam tertentu ya, misalnya pada malam atau pada siang, itu dia bisa mengompresi ataupun bisa apa namanya berekspansi, terkompresi sama berekspansi untuk lapisan atmosfer. Nah, tapi dia itu hanya dipengaruhi delta V-nya aja, volumenya bertambah atau berkurang. Tekanannya tetap tekanan atmosfer seperti itu, ya. Gitu sih contohnya. Nah, tapi kalau yang perubahan tekanan tapi volumenya tetap, apa ya, ini jarang banget keluar sih sebetulnya. Kayak misalnya kita punya sistem, volumenya dianggap konstan ya, dia nggak berubah. Tapi tekanannya bisa berubah-ubah, tapi volumenya tetap seperti itu. Ini jarang banget dikasih contohnya sih gitu, kayak kecuali nanti kalau di soal itu diketahui, misalnya dia berada dalam volume konstan, tapi diberi tekanan. Nah, ini tuh dia perubahan tekanan khususnya. Ya, seperti itulah. Nah, berarti kalau ngitung yang perubahan tekanan ini harus pada yang ininya tetap ya, pada volume tetap. Nah,
Nah, sebenarnya gini, kenapa sih kita itu dibagi dua? Bukan kita. Maksudnya kenapa perumusannya dibagi dua? Yang satu delta V, satu delta P. Umumnya sih nggak gini. Awalnya itu perumusan W itu W sama dengan perubahan dari P kali V. Sebenarnya bisa ini tuh menjadi delta. Ini tuh kalau dipecah lagi tuh jadi eh, delta V kali P gitu ya, ditambah sebetulnya ada lagi delta P kali V. Nah, tapi karena kita tahu tadi tekanannya tetap, kalau tekanan tetap kan berarti awal kurangi akhir sama kan, nol kan? Misalnya tekanan tetap atmosfer, awalnya 1 atmosfer. Tekanan akhirnya 1 atmosfer juga. Ya udah, akhir kurangi awal berapa? Nol kan? Nah, makanya ini suku ini hilang gitu. Karena kita hanya mengukur gitu, menghitung pada perubahan volume saja, tekanannya tetap. Begitu kan volume misalkan. Kalau volumenya tetap, ya udah delta V-nya 0 kan? Ya kan? Berarti 0 kali P 0. Ya udah kita pakai delta P kali V. Gitu sebetulnya. Seperti itu ya untuk perumusannya. Ini aku tulis aja deh. Delta V kali P ditambah dengan delta P kali V. Jadi ini dua-duanya berlaku sebetulnya. Nah, umumnya seperti itu. Tapi karena kita di kimia gitu ya, karena kita di kimia. Maksudnya kalau misalnya di konsep kimia, pilih salah satu aja lah gitu. Karena sistem itu dinamikanya kayak ya udah dia hanya berlaku satu proses aja, satu keadaan aja gitu. Ya. Kalau kedua-duanya tuh jarang banget gitu loh. Ada sih sebetulnya, tapi itu khusus lah ya. Nggak akan aku bahas juga di sini. Kayak gitu. Nah, lanjut. Kita udah bisa mendefinisikan W. Ya. Nah, untuk kalor itu biasa diketahui sebetulnya ada sih hubungannya dengan entalpi. Jadi kalau misalnya kita punya Q ya kalor, itu tuh kita bisa nyari dari delta H per N atau, nah ini rumusnya ada dua, delta H per N atau delta H dikali N. Ya, N ini apa? N ini adalah jumlah mol. Dengan N adalah sebagai jumlah molnya gitu. Ingat ya, gimana cara cari mol? Jangan sampai lupa. Gitu ya, Q ini sama dengan delta H per N atau delta H kali N. Tergantung ya, kalau di kalorimetri ini sekali dikasih minus. Tapi ini umumnya mutlaknya, nilai mutlaknya adalah delta H per N atau delta H kali N. Ini tergantung kasus ya. Kalau misalnya ditanyanya delta H standar, dan diketahui molnya itu adalah bukan mol standar, ya kalian harus operasikan. Entah itu dikali atau dibagi. Jadi tergantung kasus soalnya seperti apa. Keduanya dia berlaku. Ya, gitu. Misalkan dari delta H standar dicari berapa? Oh gini deh, biar gampang. Misal ya, misal ini yang kalor dulu ya. Misal diketahui apa ya? Misal diketahui reaksi gitu ya. Reaksi pembakaran lah, nggak apa-apa. Pembakaran itu dibakar sama oksigen ya. Reaksi pembakaran 1 mol apa ya? Apa ya? Misal 1 mol H2 deh, H2 gas. Nah, pembakaran H2 sama apa? Oksigen. Jadi apa? H2O ya. Ya, pokoknya pembakaran ini kalau khususnya si H2 sama dengan reaksi pembentukan sebetulnya. Gak apa-apa. 1 mol H2 gitu ya dengan gas oksigen. Dengan gas O2 gas gitu ya. Dengan gas O2 aja lah. Nah, ini menghasilkan, melepaskan kalor. Ini aku aproksimasi aja ya. Karena biasanya beda nilai. Melepaskan kalor sebanyak ini. Sebesar maksudnya. Kalor sebesar minus 254 kilojoule misalkan per mol. Ya. Nah, misalkan ditanyanya adalah berapa kalor yang terlibat ya? Berapa kalor yang terlibat gitu ya? Pada pembakaran 2 mol misalkan. Pada pembakaran 2 mol H2 gas dengan O2 gitu ya, dengan O2 gas. Nah, si pembakaran H2 dengan O2 gas ini menghasilkan apa? H2O kan ya, atau itu namanya reaksi pembentukan H2O gitu. Boleh sebetulnya sama aja. Nah, dengan O2 ini berapa gitu ya? Ya udah, karena kita punya nilai delta H standar kebetulan yang ini. Ini itu namanya delta standar ya. Ini itu adalah delta H0, combustion C gitu ya, atau delta HF sama aja, silahkan definisikan masing-masing.
Delta HC0 dari pembakaran H2 1 mol itu 254 minus ya. Nah, sekarang kalau 2 mol gimana? Ya udahlah, berarti kelipatannya aja kan. Tapi apakah masih standar? Enggak. Nah, kita itu mencari delta H C bukan standar. Nah, ini kan ditanyanya bukan yang standar kan ya. Nah, kalau misalnya ditanyanya delta HC bukan standar, berarti rumus ini berlaku nanti. Yang Q-nya itu ada delta H per N atau delta H per N. Delta H kali N. Nah, logikanya nih, kalor yang terlibat berarti tanyanya Q-nya ya. Nah, si Q ini kalornya gitu ya, dia keterlibatannya dengan reaksi itu kan entah dia itu kelipatan atau entah dia itu adalah keterbagiannya gitu. Nah, di sini untuk 2 mol berapa kalor yang terlibatnya total? Berarti harus bukan dijumlahin tapi harus mengetahui berapa kalor untuk 2 molnya, ya kan? Berarti yang berlaku itu apa? Rumusnya adalah delta H dikali N. Ini yang berlaku. Bukan delta H per N. Jadi jangan ngitung, jangan terpaku sama rumus oh Q pasti delta H per N itu pasti. Enggak. Tergantung kasus soalnya. Seperti itu. Nah, di sini kita punya delta H-nya tadi minus ya. 254 kilojoule per mol sebetulnya. Nggak apa-apa. Per mol ya. Nah, dikali dengan berapa molnya? 2 mol kan? Ya udah. Oke. Nah, karena nilainya Q gitu ya pasti harus kilojoule. Nah, berarti di sini kita ambil yang delta H standar, delta standarnya delta H0 adalah kilojoule per mol. Ini kan saling mencoret ya. Mol sama mol saling mencoret. Menghasilkan apa? Kilojoule aja. Nah, 254 kali 2 berapa? Minus 8, 0, 1, 5. Ya, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 kan? Gitu ya. Nah, kali 2 aja kan? Kebayang? Ya, 508 kilojoule total. Apakah per mol? Enggak. Karena ini untuk 2 mol. Nah, maka berlaku rumus Q itu mana tadi? Q yang, ini, sorry. Nah, yang Q yang ini tuh berlakunya delta H0 kali N untuk nilai Q total. Ya, ini untuk mencari Q total. Biasanya kelipatan mol. Biasanya sebenarnya ya, aku nggak bisa nyebutin kelipatan mol sih. Jangan deh, ini kalian harus pakai penalaran ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita mengaplikasikan rumus yang delta H per N ya? Nah coba kita cari delta H per N-nya kayak gimana? Misalkan kasusnya beda lagi nih, misal ya. Misal, ini aku sambil mikir juga ya. Misal diketahui kalor lah ya. Oh ya udah deh, nggak apa. Misal diketahui reaksi apa ya? Apa ya? Dekomposisi deh nggak apa-apa. Diketahui reaksi dekomposisi misalnya. Reaksi dekomposisi itu pemecahan menghasilkan unsur-unsur penyusunnya ya. Unsur-unsur penyusunnya. Ini tuh aku lupa ya, min atau plus. Ini aku ngasal dulu ya, nggak sesuai data ya. Menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah ini melibatkan kalor juga ya. Ups, kalem-kalem. Ada pengganggu. Nah, penyusunnya, oke. Melibatkan kalor sebesar ini misalkan. Ini aku coba ngasal dulu ya, karena aku nggak hafal. Misalkan plus apa min ya kalau dekomposisi. Misalkan plus deh yang ini, nggak apa-apa. Ya ini ngasal dulu aja. Jadi kita punya plus 100 kilojoule per mol. Misalkan ya, misalkan. Ini harus pakai data ya teman-teman, nggak boleh ngasal nanti kalau ngerjainnya harus ada datanya. 100 kilojoule per mol. Nah, ditanyanya ini misalkan. Berapa kalor yang terlibat gitu ya. Pada dekomposisi dekomposisi 4,4 gram. Nah, ada massa nih ya. 4,4 gram CO2 gas gitu. Berapa kalau yang terlibat pada dekomposisi 4,4 gram CO2 gas. Nah, berapa? Nah, yang pertama kalau dikasih taunya massa, jangan langsung dioperasikannya dikali massa jebret ya. Salah nanti.
carinya bukan massa ya, bukan volume juga karena dia gas pakai volume enggak. Udah, kita pakainya mol. Ingat, nanti kalau dikonversi harus konversi semua ke mol. Ya, cari mol. Mol itu penting. Nah, karena kita harus tahu data massa molarnya berapa, ya udahlah ya. Kita tahu sebetulnya. Ya, jangan pakai AR lagi, udah gede kalian, udah kuliah, jangan pakai AR. AR tuh nggak punya satuan. Massa molar itu satuannya gram per mol ya. Nah, massa molar karbon itu aku buletin aja, 12 gram per mol. Terus massa molar oksigen aku buletin juga, 16 gram per mol. Ini harusnya 15,99 ya karena adanya defek massa, tapi nggak usah, ini aku buletin aja. Ntar kalau di soal pakai yang tabel periodik yang di soal ya, yang di halaman pertama. Nggak boleh dibuletin, nggak boleh. Nah, sekarang berapa massa molar CO2? Ya udah, berarti kita punya apa? Massa molar karbon ditambah 2 kali massa molar oksigen. Kita punya 12 ditambah 2 kali 16. Nah, gampang ya. 12 tambah 32, 44. Oke, 44 gram per mol. Oh iya, di ujian nanti kan besok esai. Kan boleh pakai kalkulator. Ini jangan lupa pakai ini satuan loh ya. Kalau nggak pakai satuan minus. Oke, ada yang ngirim soal. Nanti kita habis ini bahas ya. Oke, mantap. Sebentar ya. Nah, ini contoh dulu. Oke, 44 gram per mol. Nah, cari molnya berapa? Kalian harus cari mol CO2-nya. Mol CO2-nya gimana? Gampang lah ya. Ingat ya, rumus yang kayak gini nggak boleh lupa. Fatal. Kalau lupa fatal. Besok ujian loh. Oke, kita punya gram per mol. Nah, masukinlah. Kita punya masanya 4,4 ya. Benar nggak? 4,4. Nah, ingat, ini kan lebih kecil ya. Nah, coba pahami dulu. Kalau kita taunya data delta H-nya delta H 0, ya, ini kan, ini untuk 1 mol, sorry. Kan kilojoule per mol ya. Nah, kilojoule per mol ini kan kita punya delta H-nya delta H standar. Delta H standar itu per 1 mol. Itu udah pasti 1 mol. Jadi nggak usah dicurigai gitu ya. Nah, delta H standar ini kan perubahan entalpi standar. Syaratnya apa? Nah, ada syaratnya ya. Ya ampun. Perubahan entalpi standar. Nah, di sini kita coba ke soal ya. Nah, perubahan entalpi standar itu gimana? Perubahan entalpi standar, syaratnya ya, syarat. Kaya akan syarat. Itu kaya akan syarat. Nah, syaratnya adalah dia harus 1 atm dan 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Ya, tekanan 1 atm dan 0 derajat Celcius. Itu tekanan itu adalah entalpi standar. Dan satu lagi yang paling penting apa? Ini aku kasih warna merah. Harus dalam 1 mol. Penting banget ini, hati-hati. Jangan lupa, kalau lupa fatal ya. Nah, besok udahlah gitu. Nah, jadi harus dalam 1 mol, entah itu yang bentuknya 1 mol, entah yang dekomposisinya 1 mol, entah yang dibakarnya 1 mol, pokoknya harus 1 mol. Itu syarat standar. Nah, masalahnya kita dapat molnya bukan dalam keadaan standar. Delta HC-nya delta HD-nya enggak enggak standar ya. Ini dia dalam 0,1 mol. Nah, yang ini masih sama sih rumusnya yang pakai yang tadi. Masih tetap delta H0 kali N. Masih tetap. Karena ditanyanya kalor yang terlibat untuk 0,1 mol ya. Maka kalor yang terlibat untuk 0,1 mol ini sama, kita punya delta H-nya yang standar tapi dikali molnya yang 0,1. Ya, kebayang? Nah, kita punya delta H0-nya berapa sih? 100 ya. 100 dikali 0,1 mol. Ini kilojoule. Kilojoule per mol. Ini 0,1 mol ya. Oke, kita nanti dapatnya 10 kilojoule kan. Ini kalor yang terlibatnya. Lah, terus apa sih bedanya sama yang rumus tadi? Katanya ada yang delta H per N. Nah, yang delta H per N itu adalah untuk yang reverse-nya, yang back-nya, yang kembali ke awalnya. Nah, misalkan kalau yang reverse-nya itu gimana? Misalkan lagi gitu ya. Ini aku balik sekarang pertanyaannya. Misalkan atau misalnya diketahui ya. Gimana?
diketahui ya kalor lah ya, aku sebutnya kalor aja. Kalor yang terlibat dalam, jangan kalor deng, sorry nggak boleh. Karena ntar ini diketahuinya delta H aja deh. Delta H aja ya. Nggak tahu nih standar atau enggak. Delta H yang terlibat dalam dekomposisi. Masih yang tadi ya, pakai soal yang tadi. Dekomposisinya tapi dekomposisi 4,4 gram CO2 gas menjadi unsur-unsurnya. Yaitu berapa? Nah, misalkan kita pakai data yang atas lah. Kan udah dapat ya, 10 kilojoule kan. 10 kilojoule. Nah, tapi yang ditanyanya bukan itu. Yang ditanya adalah berapa perubahan entalpi standar. Itu pertanyaannya. Berapa nilai delta H0-nya dalam 1 mol? Loh kok dalam 1 mol? Emang ini enggak dalam 1 mol? Kebetulan enggak ya, dalam 1 mol. Nah, karena di sini 4,4 gram itu, oh ternyata dia itu berapa mol? Kita punya tadi 4,4 gram. CO2 ini adalah 0,1 mol kan? Ya, 0,1 mol CO2. Makanya di sini kita bisa apa namanya si konversinya dari yang tadinya enggak standar diubah ke yang standar. Nah, berlaku nih rumus yang mana? Rumus yang tadi. Ki yang terlibatnya untuk yang standar ya, ki standar lah ya. Ki standar. Ini konversi dulu nih ya. Untuk ki standarnya adalah pakainya bukan delta H yang standar, nggak boleh. Jangan pakai delta standar karena itu yang ditanya masalahnya ya. Delta H per N. Oke. Nah, ini bakal dapat ki standarnya bakal sama dengan delta H 0 ya. Nah, kita punya delta H-nya adalah tadi 10 kilojoule kan? Berapa molnya? Ini kilojoule-nya enggak kilojoule per mol. Enggak. Ya, tetap 10 kilojoule. Dibagi N. N-nya 0,1 mol. Nah, enggak ada yang bisa dicoret kan? Nah, kita punya 10 dibagi 0,1 berapa? Nambah 1 ya nolnya. 100 kilojoule per mol. Dan kita tahu ini rumus apa? Ini adalah, rumus apa? Ini satuan apa? Ini adalah satuan dari delta H 0. Delta 0 kan satuannya kilojoule per mol gitu. Kebayang ya sampai sini? Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngubah ke standar tapi enggak 1 mol, hati-hati itu harus dibagi. Dibagi sama bilangan yang kita ketahui gitu. Atau yang ditanya di soal. Atau yang diketahui di soal. Atau yang kalian cari pakai stoikiometri. Oke, ini ada soal. Oke. Oke, gas kan. Ini kayaknya kita sampai jam 9 lewat, nggak apa-apa ya. 9 lewat ya maksimal aku batasin setengah 10 lah, nggak apa-apa. Aman kok, besok masih libur kan. Oh enggak, kalian UTS. Sorry. Oke, kita langsung bahas soal aja. Oke, nah antrasena, senyawa organik. Antrasena adalah senyawa PAH ya, polycyclic aromatic hydrocarbon, padat yang digunakan dalam produksi pewarna. Senyawa ini mengandung unsur C dan H, betul. Analisis pembakaran 1,5 gram sampel antrasena murni menghasilkan 5,8 HE, 0,78 HE, tentukan rumus empiris. Oke. Ya, ini stoikiometri. Ya, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya antrasena itu gimana sih gitu ya rumus molekulnya dulu sebenarnya. Kalau misalnya nanti rumus molekulnya nggak bisa dibagi lagi, ya berarti dia rumus empiris ya. Oke, berarti kita tulis dulu. Antrasena itu Mas udah diajarin sih kalian ya yang pakai cek saya. Nah, terus dibakar sama oksigen. Oke. Dibakar dengan O2 gas. Ya, betul? Menghasilkan apa? CO2 dan H2O. Oke. CO2 gas dan H2O. Nah, H2O-nya apa? Nah, kita sepakati aja pakai fasa murninya liquid ya. Sampelnya 1,5 gram menghasilkan 5,18 CO2 dan H2O. Oke, ya. Nah, berarti kita punya sampelnya tuh berapa tadi? 1,5 ya. 1,5. Nah, kita punya 1,50 gram. Menghasilkan CO2-nya adalah 5,18 gram.
Sedangkan yang H2O-nya, ya H2O-nya 0,78. Kita punya 0,758. Nah, gini, kalau kita pengen tahu penyumbang utamanya, si mol itu tuh menyumbangkan untuk soal yang mana? Sorry, tadi tuh ada yang kelewat ya tentang delta U. Maaf, sebentar deh, sebentar. Nanti aku coba balik lagi ya. Karena ini ada yang request soal. Sebentar ya. Nah jadi ini kan gini, totalnya itu kan untuk yang C sama H ya. Nah, sebenarnya kita bisa dapat sih dari mol karbonnya dari mol CO2-nya sama hidrogennya dari H2. Sebenarnya gitu. Nah, di sini oksigennya berpengaruh nggak? Nah, karena di sini nggak dikasih tahu berapa massa oksigennya, ya udahlah abaikan aja ya. Karena nggak ada sih penyumbang utama untuk yang mol oksigen, karena kebetulan dia CH dan H aja. Tinggal dicari molnya sebetulnya. Oke? Ini aku langsung kasih tahu massa molarnya aja ya. Massa molar CO2 itu dia adalah 44 gram per mol ya, dibuletin. Sama massa molar H2O ya. 18 gram per mol. Nah, cari mol yang ini ya, CXHY dulu lah ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya X sama Y-nya berapa ya kan. Nah, makanya X sama Y-nya diambil dari ini. X sama Y-nya adalah XCO2 ditambah YH2O seperti itu. Ya, berarti penyumbang utamanya adalah ini yang YH2O sama yang CO2-nya adalah yang X-nya. Bayang ya. Nah, coba kita cari molnya. Ya, kita konversi molnya. Kita punya mol CO2 banding mol H2O. Ya. Nah, berapa? Ada yang mau bantu kalkulator? Sorry, ada yang ngechat lagi ya. Nggak kebaca yang direct message. Bentar, kalem. Bentar ya. Kita ngitung ini dulu. Nah, CO2 berarti kita punya tadi masanya 5,18 dibagi 44. Oke, nah kita punya 0,11 ya. 772 lah. Mol. Nah, mol H2O-nya berarti kita punya berapa? 0,758 dibagi 18. 0,0421 mol. Nah, sekarang gimana? Gini, sebenarnya H2 ini tuh kan menyumbangkan 2 hidrogen kan untuk si CXHY-nya kan. Sebenarnya ini pakai perbanding koefisiensi, tapi kan kita nggak tahu karena kita nggak tahu berapa indeks dari Y-nya, berapa koefisien dari Y-nya gitu ya. Ya kita anggap ya udahlah nanti kita dapetinnya adalah berarti dibagi 2 ya. Ya kan ya harusnya dibagi 2. Misalnya 4 CX-nya hanya 4, ini 2H2 ya. Ya, kok dibagi 2 dikali 2 maksudnya. Gitu. Nah sekarang kita bagi dengan bilangan yang paling kecil. Dapatnya berapa nih? 0,0421 bagi 0,0421 adalah 1. Oke. Ya ini 1 ya. Nah sekarang yang CO2 0,11772 dibagi 0,0. Ini kayak gede banget deh. Nggak terlalu sih. Tapi ya kita punya 2,796. Nggak enak ya. Ini gimana cara ngebuletin ya? Berarti kalau dibuletin ke atas ya, mau nggak mau ya kalau kita buletin. Ya, karena kalau si CX ini kan dia langsung terlibat dengan karbonnya langsung ya. Ya, berarti ya ini mau nggak mau kita buletin sih. Karena nggak mungkin si karbonnya 2,7 ya. Kita buletin ke atas aja coba 3. Ini tetap 1. Nah, kita punya nih sebetulnya ini adalah nilai X-nya, molnya, koefisiennya. Ini adalah Y. Nah, tapi maksudnya tuh gini ya, kalau misalnya kita punya senyawanya, misalkan deh kita tebak aja langsung. Contoh ya, aku nggak tahu soalnya benar atau enggak. Misalkan kita punyanya adalah C2H4 misal ya, misalkan dulu. Nah ini kan berubah menjadi CO2 tambah H2O kan. Koefisiennya kan ini X, ini Y. Sebenarnya kan udah tahu kan ini tuh X, ini tuh Y kan. Nah kalau misalnya kita dapat X-nya 2, berarti kita simpan koefisien 2-nya di depan CO2 pasti. Karena penyumbang mol untuk karbonnya ada di CO2. Dia pasti 1:1.
Kebayang? X-nya ya 1:1. Tapi Y-nya nggak 1:1. Y-nya kita taruh 2. Ya kan? Y-nya kita taruh 2 karena H2O. 2 kali 2, 4 kan hidrogennya. Nah, berarti kalau kita konversi hidrogen, mol hidrogen ke sini, dikali 2. Kebayang nggak? Kebayang? Jadi kan Y-nya 2. Nah, tapi cara nentuin ke yang koefisien indeksnya si hidrogen, Y-nya, itu ntar dikali 2 gitu. Jadi sebenarnya itu adalah Y1, ini Y2. Karena Y2 nggak sama dengan Y1. Atau Y1 adalah 2 kalinya Y2. Gitu kan? Y1 sama dengan 2 kalinya Y2. Nah, yang ini kita kali 2. Kebayang? Ini adalah 2 kali Y. Ya, berarti kita punyanya 3:2. Ini adalah rumus sederhananya banget. Berarti kita punya C3H2. Ini sih. Harusnya ya. Karena ini nggak bisa kita bagi lagi. Gitu. Ya. Kebayang nggak maksudnya kenapa bisa seperti itu? Ini rumus empirisnya ya. Kalau rumus molekulnya berarti ya kelipatannya bisa C6H4 gitu. Atau C12H berapa berarti kalau dikali 2 lagi? 8 ya? Gitu ya. Yang ini yang nanya paham nggak apa namanya cara ngerjainnya kenapa bisa seperti itu? Oh, kita punya selisih sebetulnya ini. Selisih 4 ya. Oh, ini sih yang paling benar. Oh, ini ya. Rumus mendekatinya itu yang C12H8 karena sebenarnya yang betul itu adalah C14H10 antrasena itu, mendekati ya. Jadi sebenarnya ini harusnya ya, harusnya. Rumus empirisnya itu, jadi rumus molekulnya itu kita dapatnya C14H10 sebenarnya. Maka rumus empirisnya ini harusnya C7H5 ya. Gitu. Bentar. Oh, coba ini kita harus apa namanya? Kalau misalnya ini 1,5 gram, 5,18, 0,78. Kalian punya ide nggak cara cepatnya gimana? Kalau kita ingin nentuin dia itu rumus molekulnya dulu deh. Ada yang punya cara cepatnya nggak? Atau kalian secara simpelnya gitu, daripada harus satu-satu seperti ini. Kan nih oksigen nggak ngaruh ya, mol oksigen nggak berpengaruh, paling C sama H. Tapi ini hasilnya beda loh. Kalau dikali 2 gimana ini? 0,758 kali 2 ya, bentar. Sekian, berarti dibagi 18, 0,0842 ya, 0,0842. Gede juga. Nggak mungkin sih. 0,0842. Kalau misalnya kita punya 0,11772 dibagi 0,0842, iya, nomor 9 terus yang dibulatin nggak bisa. Oke. Ada yang punya ide nggak? Atau yang apa lebih ngerti gitu cara ngebuat persamaannya seperti apa? Yang ini nih. Gram sampel antrasena. Apa pakai ini ya kombinasi apa namanya? Duh, males juga sih kalau pakai itu. Berarti ya nggak bisa, Deng. Nggak bisa. Bentar ya. Atau gini aja deh. Yang A sama B-nya, karena sorry aku lupa banget. Yang A sama B-nya kita coba dilewat dulu ya. Nah, nanti kita coba. Nanti kalau misalnya kita udah nemu solusinya seperti apa, nanti kita coba balik lagi deh gitu. Karena nggak sesuai. Perhitungan kita tuh nggak sesuai sama yang kenyataan. Antrasena tuh ini rumusnya. Oke? Nah, kita coba lewat dulu ke soal berikutnya ya. Karena yang A sama B itu berhubungan. Kalau misalnya A-nya nggak bisa ditentuin, yang B-nya nanti nggak bisa ditentuin juga. Oke? Ya. Nah, kita lanjut dulu ke yang nomor 2-nya ya, yang termokimianya. Oke, nah nomor 2, pembakaran 0,5 gram antrasena dilakukan dalam kalorimeter bom. Nah, reaksi ini menyebabkan kenaikan suhu kalorimeter dari 2,7 sampai 2,29 sekian. Ini bisa kita cari delta T-nya ya.
Oke, akhir kurangi awal ya, delta T pasti positif. Nah, diketahui kapasitas kalor, total kalorimetri adalah sekian. Oke, kapasitas kalor, berarti kita punya nilai C. Ini kita pakai asas Black ya, berarti. Ini adalah M. Oke, yang pertama, tuliskan persamaan reaksi pembakaran sempurna yang setara untuk 1 mol antrasena, disertai fase yang tepat. Oke, sebentar, pembakaran sebentar. Oke, reaksi ya, antrasena. Oke, gini ya. Karena tadi antrasena itu kita udah tahu rumusnya, yaitu C14H10 sebetulnya. Nah kan nyambung ya sama soal yang atas. Nah kita pakai yang ini dulu ya. Kita udah tahu ini rumus molekulnya. Oke, nah cuman untuk pembuktian perumusan matematikanya belum sampai kita dapat C14H10. Nah ini untuk rumus molekulnya, kita pakainya ini, berarti ya. Nah pembakaran sempurna ini menghasilkan gas CO2 dan H2O. Ya. Oke, nah berarti kita lewat dulu ya yang ini ya. Nanti kalau misalnya aku udah dapat pembahasannya atau aku udah tahu cara ngerjainnya, aku ini lagi lah. Aku lengkapin ya. Oke, coba kita lanjut nomor 2. Sorry. Oke, nomor 2, reaksi pembakarannya. Yang harus ada termokimianya ya. Ada delta H-nya. Nah, kita dapatkan gimana reaksi pembakarannya ya. C14H10, ini solid ya, antrasena. Dibakar oleh gas oksigen, dia akan menghasilkan gas CO2 gas. Ditambah H2O liquid. Walaupun sebenarnya liquid bisa jadi teruapkan ya. Nah ini setarain dulu ya. Ini kan kita punya delta H-nya sekian ya. Kita belum tahu berapa. Oke. Nah C14, maka dia harus ada 14. X-nya 14 ya kita dapatnya. Harusnya dapatnya segitu. Ya. Nah terus yang ini O2-nya ada berapa? Di sini kan berarti kita setarain hidrogennya dulu. Ini ada 10, berarti kita simpan 5. Nah, berarti nanti Y-nya harusnya 5 sebetulnya. Nah, kan kelipatan 2 ya. Y1 sama dengan 2 kali Y2 kan ya. Ini kan kita punya ini Y2, ini Y1. Gitu sebetulnya. Cuma aku lupa cara ngerjain yang pakai perumusan matematikanya gimana. Nah, kita dapat dari sini oksigennya adalah totalnya berapa? 28 tambah 5. Yaitu berapa? 33 ya. 28 tambah 5, 33 ya. Nah, kita punya di sini, gak enak banget. 33/2. Nah, ini kan pecahan, ya kan? Pecahan. Tapi hati-hati, jangan langsung dikali 2 dulu. Kalau semua reaksinya dikali 2, nantinya dapat 2C14H10. Ini delta H-nya nggak standar, gitu. Ini bukan delta H0, oke? Nah, makanya di sini kita harus tahu dulu berapa delta H0-nya. Berarti kita biarin berupa pecahan ya. Ini yang A, jawaban yang A. Oke, terus kita lanjut dulu yang B. Hitung kalor reaksi yang dilepaskan pada pembakaran 0,5 gram antasena dan kilojoule. Nah ini gampang. Kalian cari pakai asas Black kan. Q sama dengan min M weight. Ini kapasitas kalor ya diketahuinya. Diketahui di kapasitas kalor. Berarti rumusnya double ya. Ya ini kita punya ya double ini rumusnya. M dikali S kali delta T ditambah ya sama C kali delta T. Ini harus double kayak gini karena nggak bisa. Kalau misalnya ditanyanya, ini tanyanya apa? Kalor apa? Tuh kan ada masanya. Ini nggak bisa kita ubah ke mol. Jadi jangan pakainya yang molnya. Boleh sih untuknya di delta H pakainya Q sama dengan delta H per mol. Tapi kan delta H-nya belum tahu kan. Nah kita nyari Q-nya itu pakai rumus yang asas Black. Nah di sini jadi kasih tahu kalor jenisnya. Kayak pakai kalor jenis air deh. Ya, ini harusnya kurang data ya. S air, SH2O itu dia pakainya 1 aja. Ini tuh berarti kalor jenis tuh joule per gram ya. Joule per gram derajat Celcius ya. Atau sama aja dengan 1 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Kita pakai ini ya S-nya ya. Jadi harusnya dikasih tahu nih kalor jenisnya berapa. Ini pakai kalor jenis airnya. Gitu. Karena yang menyerap kalornya biasanya pakai air. Gitu. Nah terus baru kita hitung minus masanya 0,5 gram. Gram ya, kalau gram berarti kita sepakati semuanya dalam gram. Ininya dalam apa? Kilojoule. Kilojoule berarti ubah ke joule ya. 0,5 dikali 10, berapa? 10,17 ya.
Berarti 10,17 dikali 10 maka 3 ya dari kilojoule ke joule. Delta T, kalau delta T jangan usah diubah ke Kelvin. Delta pakai yang Celsius juga bisa. Kita punya selisihnya berapa nih? Kalau kita punya 29,385 itu dikurang 27,5 1,885. Oke. Kita punya deltanya 1,885. 885 ya. Satuan tulis ya. C-nya sorry, ini 1, maaf. Kalau jenisnya 1 ya. Ini 1 ya dikali. Oke, halo, sorry sebentar. Jaringannya bermasalah. Laptopnya tiba-tiba live, bentar ya. Tunggu. Oke, aku izin share screen lagi. Oke, ya, lanjutin lagi. Nah ini harus di kalkulator. Ya, kita punya berapa nih totalnya? Ini 0,5 gram ya. Ini ubahnya gram. Ini tuh berarti kita punya joule per gram derajat Celcius. Yang ininya pasti derajat Celcius. Ditambah dengan ini tuh kita punya tadi joule per derajat Celcius. Yang ini derajat Celcius ya. Oke, nanti hasilnya gram kok. Hasilnya gram. Hasilnya joule, maaf. Hasilnya joule ya. Nah, ini kita kalkulator dulu. 0,5. Ini minusnya kayak ini ya di dalam ya. Nah, ini harusnya. Karena kan dia eksoterm ya, pembakaran tuh melepaskan kalor ke lingkungan. Kita punya 0,5 dikali 1 dikali 1,885. Oke, nah 0, ini min 0,9425 ditambah dengan yang kanannya 10,17 pangkat 3 maka 3 dikali 1,885. Oke, ditambah 19.170,45. Gede juga ya. Nah, ini minusnya segini. Dan satuannya ubahnya ke joule ya berarti. Kayak ini ditambah dengan 0,9425. Oke. Nah, kita punya minus 19.171,39 ya joule. Nah, ini kan satuannya joule. Nah, terus kan ditanya misalkan dalam kilojoule. Ya udah tinggal dibagi 1000. Min 19,17139 kilojoule ya. Nah, apakah per mol? Enggak ya. Karena di sini kan 0,5 gram. Ini pasti nggak mungkin 1 mol ini. Ini pasti nggak mungkin 1 mol. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan kita nggak tahu delta H-nya berapa ya. Nah, kita cari molnya dulu. Mol dari si antrasenanya C14H10 adalah massa si C14H10 dibagi dengan massa molar C14H10. Ya. Gitu kan? Nah, sekarang kita masukin massa molarnya tuh ini langsung aja ya. Massa molar C1410 adalah 10 ditambah 12 kali 14. 10 ditambah 12 kali 14. Oke, 178. Ya, jadi kita punya massa molarnya 178 gram per mol. Nah, untuk molnya kita dapat 0,5 gram. Dibagi ini 178 gram per mol. Kayak kecil banget ya. Nah, dapat molnya kecil nih. Ya enggak segitu. Nah, kita punya 0,5 dikali 178. Dikali lagi. 0,5 dibagi 178 maksudnya. Nah, kita punya 0,0028 ya. 281 lah. Kita punya 0,00281 ya. 281 mol. Nah, sekarang kan kita dapat nih kalornya. Q ini tuh adalah sebenarnya ya. Delta H non standar. Dia enggak pada standarnya. Kebayang? Bayang nggak? Nah, terus yang kita pakai rumus yang mana? Kan ini tuh adalah yang 0,5 gram ya. 0,5 gram hasilnya segini. Atau yang 0,00281 hasilnya segini. Cara ubahnya, kalau kalian mau cari Q standar, bayang,
Ki standar yang sama dengan delta H standar adalah gimana? Delta H yang non standar yang udah kita dapat Ki-nya ya. Ini dibagi bukan dikali. Kalau dikali tambah kecil nanti. Ya. Ini dibagi dengan yang ini molnya. Mol dalam 0,5 gram. Mol dalam 0,5 gramnya kan kita punya 0,00281 mol kan? Barulah kalian pasti dapat kilojoule per mol ini. Kenapa? Karena yang non standar ini kan satuannya kilojoule kan? Nah ini non standar kilojoule kan, bukan kilojoule per mol. Ini dia bukan dalam standar. Makanya kalian harus nyari dulu yang standarnya berapa. Ya udah, berarti kita punya yang non standarnya tadi berapa? Ini kilojoule aja ya, 19, berarti kita punya 19,17139 dibagi dengan 0,0281. 0,00281 ya. Oke. Nah, kita dapat gede juga ya. Pembakaran kecil tapi gede. 6822 6.822,6 lah kilojoule per mol. Maksudnya begini ya, maksudnya tuh gede kecil tuh gini. Masanya kecil, tapi pembakarannya gede kan? Ya, hasil pembakarannya dia besar, melepaskan kalori segini. Berarti delta H standarnya segini ya. Kita punya delta H standarnya minus 6.000 ya, 6.822,6 kilojoule per mol. Gitu sih. Ya. Gitu. Oke. Nah, atau kalian tuh bisa ngerjain pakai satu lagi sih sebenarnya cara yang lain. Kita harus nyari Q-nya. Habis nyari Q-nya, cari mol. Nah, baru kalau udah dapet Q sama mol, kalian ubah ke delta H lagi. Tapi delta bukan standar. Ini yang cara satu. Cara keduanya adalah kalian cari Q-nya pakai yang kapasitas kalornya aja. Nah, yang kapasitas kalornya itu yang ini kan 10,17 sama 27,529 ya itu. Nah, berarti kita punya rumusnya C, ini minus ya. C kali delta T. Sebenarnya ini sih cara yang lebih akurat yang ini. Minus 10 berapa? 17 ya. 10,17 kilojoule. Ini kalian ubah ke 10 pangkat 3 ya. Oke. Nah, 10 pangkat 3 dikali delta T-nya berapa tadi delta T-nya? 1,885. Nah, 1,885. Nah, ini pasti ya hasilnya beda nih sama yang atas. Nah, coba kita buktiin. Ini pasti beda. Ini min dapat. Kita dapatnya 10,17 pangkat 3 dikali 1,885. Nah, kita dapat sama deng 19,170 mendekati sih ya. Tadi itu berapa kita dapatnya? 19 ya sama. Oh, sorry, ternyata sama. Kita punya ini minus 19,170,45. Ini nah satuannya kilojoule tetap. Ini kan Q non standar kan? Kenapa kok tahu dia Q non standar? Karena dia pada 0,5 gram. Ya, Q non standar. Nah, berarti cara cari delta H-nya gimana? Kan molnya berapa tadi molnya? 0,00281 kan? Ya, itu molnya. Nah, berarti Q yang standarnya sama sih. Ya, ini kan kita punya delta H non standar ya. Non standar. Sama sih harusnya hasilnya. Nah, berarti yang Q standar ini kita dapatkan gimana? Yang Q standarnya adalah ya udah, berarti delta H-nya, delta H non standar tapi ya. Dibagi sama molnya. Nah, ini tuh sama dengan delta H0. Sama sih hasilnya. Nah, delta H non standarnya yang kita dapetin berapa? Yaitu ya 19,170,45 kilojoule. Wah, ini gede banget ya. Kok kilojoule? Sorry, ini joule, maaf. Satuannya kan udah kita ubah kan, ini joule ya. Ini joule per mol. Molnya adalah berapa? 0,00281 kan? Bener gak? 0,0281. 0,00281. Nah, ini kan joule, ini mol. Berarti hasilnya joule per mol. Sama sih harusnya. Sekitar berapa ya? Kalau ini dibagi 0,00281. Oh, ya 68.000. Gede banget. Oh ya kan ini joule ya. Kita punya 6
682.000. 682.000 enggak, kayaknya ini 6 juta ya. Sorry, 6 juta. 6.800.000. Ya, betul. Ya, karena sama nih harusnya. Kita punya 6.822.224,2 joule kan per mol. Kita ubah ke kilojoule bagi 1000. Ya udah, berarti ini minus, sorry, ini minus. Ini kan deltanya minus ya. Minus 6.822,2 kilojoule per mol. Ya ini cara keduanya ya. Sama kan? Sama ya. Nah ini cara yang kesatunya, kalian pakainya yang rumus lengkap. Sebenarnya gini sih, ini nggak ngaruh signifikan karena kan kalau jenis airnya 1 gram doang kan. 1 joule per gram derajat Celcius. Jadi nggak signifikan banget lah gitu. Jadi biasanya ini nggak usah kita pakai sebetulnya. Kalian pakai yang kapasitas kalor kayak delta T aja. Hasilnya sama sih gitu. Oke. Nah kita lanjut ya. Ini semoga keburu ya. Kalau nggak keburu ya udahlah. Oke. CD. Oh ini yang oke. Oh ini udah ya, perubahan entalpi molar udah ya. Kenapa dikasih itu konstanta gas? Wait, hitung perubahan entalpi molar untuk reaksi pembakaran tanpa suhu. Oh, ini harus nyari itu. Aduh, harus cari mol, nanti pakai PVNRT ini. Oke, ini beda ya. Kita harus pakai PVNRT ini. Ya adalah. Yang hitung perubahan energi dalam molar untuk pembakaran tasnya dalam satuan kilojoule per mol. Perubahan energi dalam molar untuk perubahan. Oh, 1 kilojoule. Ya, kita udah dapat ini jawabannya yang E. Yang E ini kita dapatnya ini nih. Yang kilojoule per. Nah, ini 6822,2 ya. 6822,2. Sama ya sebetulnya. 6.822,2 kilojoule per mol. Jelek. Kilojoule per mol. 6.000 ya perubahan energinya. Nah, gini, oke, mungkin bingung ya. Loh kok sama sih sama delta H? Nah, sebenarnya kita bisa ngitung sih. Ini pada tekanan tetap dan volume tetap. Ya. Nah, kalorimetri bom ini volume tetap. Ini V tetap. Oke, kita coba balik ke yang rumus hubungannya dengan usaha work ya. Nah, kita punya delta U itu sebenarnya rumusnya adalah Q plus W sebenarnya. Kan kita udah bisa jabarin kan. W ini tergantung apakah dia pada volume tetap atau tekanan tetap. Nah, sekarang kasusnya adalah kalorimetri bom. Kalorimeter bom. Oke. Nah, kalorimeter bom ini dia berada pada V tetap. Artinya tekanannya juga nggak berubah ya. V tetap dan P tetap. Artinya nggak ada perubahan tekanan, nggak ada perubahan volume. Ya, jadi volumenya tetap, tekanannya juga tetap seperti itu. V tetap dan P tetap. Otomatis kalau misalnya V tetap, P tetap, W-nya akan 0. Kebayang nggak kenapa bisa kayak gitu? Kan kita punya rumusnya tuh gini sebetulnya. Q plus, ini dalam kurung kan ya. Delta P kali V ditambah delta V kali P. Sebenarnya pilih salah satu sih gitu ya. Nggak usah kedua-duanya. Ya, sekarang gini. Nah, si ini tuh kondisinya tetap dan tetap. Ya udah, otomatis kalau misalnya tetap sama tetap kan ya kita nggak mungkin ada deltanya gitu. Kita nggak pakai perubahan volume atau tekanan. Berarti yang ini akan menghasilkan nilai 0. Kebayang? Maka nanti kita punya perumusan. Ini aku pakai delta U ya. Sama kok dengan delta E. Delta U-nya sama dengan Q. Nah, pertanyaannya ini Q-nya yang mana? Tadi kan ditanyanya satuannya kilojoule per mol. Kalau misalnya ditanyanya satuannya kilojoule per mol, berarti ditanyanya adalah Q untuk keadaan atau Q standar aja lah. Ini tuh adalah Q standar. Kebayang? Ini adalah kalor standar atau sama dengan delta H0. Kan udah dapat delta H0-nya. Ya udah berarti itu jawabannya gitu. Kebayang ya? Oke. Nah, coba kita lanjut lagi. Oke, nah lanjut yang F. Nah ini agak menyebalkan sih, gak apa. Nah ini adalah pakai gas ideal. Kenapa? Harus cari mol. Karena dikasih tahu R, masa itu. Dan R-nya kenapa 8,3 ya? Harusnya R-nya itu 0,082. Entalpi molar. Entalpi molar terus. Sebentar, ini kan gak dikasih tekanan ya? Nah, berarti nggak bisa. Berarti kalau ya ini tetap aja ini standar.
Ini dalam standar ini. Kenapa? Karena tetap maksudnya standar itu tekanannya P-nya 1 tapi suhunya 25 ya. Enggak standar sih. Ya udah, enggak apa-apa. Jadi biasanya kalau kondisi standar itu kalau enggak 0 derajat, 25 derajat suhu ruang apa atau suhu yang 0 derajat gitu bisa sebetulnya. Ini standar ya. Karena P-nya 1. Terus untuk ya suhunya juga suhu standar sih 25 derajat gitu ya. Nah, untuk entalpi sorry aku koreksi berarti yang tadi yang entalpi itu standarnya bukan 0 derajat. Ini ada 25 derajat standarnya. Sorry. Ini 25 derajat ya karena ini kalor. Kalau 0 derajat itu beda. Itu Gibbs, perubahan energi Gibbs itu beda. Ya. Nah, jadi kita definisikan lagi ya. Kalau entalpi standar itu maka dia harus pada 1 atm dan 25 derajat seperti itu. Ini standar. Dan menurutku nggak usah dihitung sih, karena nggak gimana ya? Kalau standar harusnya sama. Dan nilai R-nya itu bukan ini deh. Kayaknya ini keliru deh. Harusnya R-nya itu kalau gas ideal pakainya itu 0,082. Karena pakai liter ATM per mol Kelvin. Kalau Joule berarti pakainya kalor. Ki ya. Ya. Nah, pokoknya seperti itulah. Ini hasilnya sama harusnya. Sama yang ini ya hasilnya sama dengan yang atas yang E itu ya. Oke juga nah ini siklus Hess. Kalau misalnya diketahui ini dan ini gunakan nilai data pembakaran dari soal G dari soal G. Ini tipe ya, bukan soal G nggak sih, soal E ya. Oke, pembentukan standar delta F0. Oke, udah ini terakhir lah yang soal terakhir yang G ya. Oke. Sejauh ini paham ya yang termokimia? Aman? Sebentar. Harusnya aman sih. Apa pakai yang rumus itu ya? Tapi nggak mungkin. Nggak usah. Oke, lanjut. Nah, kita punya soal tadi tuh delta HF0 CO2 ya. Adalah berapa tadi? Delta HF0 CO2-nya adalah min 393,5. Oke. Min 395,3. Benar ya? Udah kebalikan. Min 393,5 kilojoule per mol. 393,5. Oke. 393,5. Kita punya 393,5 kilojoule per mol. Ini standar ya berarti. Terus delta HF0 H2O-nya adalah berapa tadi nilainya kita dapat? Min 285,8 ya. Berarti kita punya min 285,8 kilojoule per mol. Nah, ditanyanya delta HF0 dari antrasena. Formation dari antrasena. Delta HF0 dari C14H10. Berapa gitu ya. Oke, nah sekarang caranya gimana? Caranya harus tahu dulu ya cara ngerjainnya. Kan tadi sebenarnya gini. Tadi rumusnya kan C14H10 tambah 33/2 ya. Nggak apa-apa ya. 33/2 O2 gas. Fasa tulis ya. Ini solid. Ini gas. Terlalu gede kayaknya oksigennya kecilin. Oke, ini O. Menghasilkan apa sih CO2? Ini berarti 14 ya. 14 CO2 gas. Nah ini ambilnya liquid aja nggak apa-apa. H2O-nya liquid. H2O liquid. Ini tuh 5 ya berarti. Ya kan? Nah sekarang kita udah tahu nih masing-masing ya delta HF-nya. Ingat kalau misalnya mau nyari ini gimana? Nah kan kita punya pembakarannya. Pembakaran ini tuh berapa sih? Delta HC-nya. Delta HC 0 pembakarannya adalah minus 66.000 ya. 6.882 kan yang tadi. Yang kita dapetin di soal E. Mana tadi? 6822,6. 6822, sorry. 6822,6. 6822,6. Ini satuannya adalah kilojoule per mol. Ini udah kita dapat delta HC0-nya. Oke. Kebayang? Nah berarti ini tuh adalah sebenarnya bukan sama dengan banget sih. Ini tuh akan menghasilkan delta HF produknya yang ini 14 kali CO2 ditambah 5 kali H2O dikurang yang delta HF C14H10. Kan ini reaktan. Oke, sekali lagi ini adalah reaktan, ini produk.
Nah, cara nyari delta H itu gimana? Rumus delta H itu adalah selalu delta H pada produk dikurangi delta H pada reaktan. Gini kan rumusnya. Nah, delta H-nya ini tuh ada delta HC sebetulnya. Kayak delta HC-nya ada delta H produk dikurangi delta H reaktan. Dapat kan delta HC-nya totalnya segini. Oke, masukin ke sini ya. Kita punya min 6.822,6 kilojoule per mol ya. Sebenarnya kilojoule per molnya bisa kita buang sih, karena kan dia dalam kondisi standar semua. Delta HP-nya itu kamu jabarin dulu. Berarti yang produknya 14 CO2 sama 5 H2O. Oke. Nah, kita punya 14 dikali delta HF pakainya. Delta HF CO2 ditambah 5 kali delta HF 0 dari H2O ya, dikurang delta HF sorry. Delta HF0 dari C14S10. Nah, ini kan yang ditanyanya kan? Kebayang? Ini yang ditanyanya. Nah, kalian masukin. Kita punya, gini aja deh. Kita langsung aja ya. Delta HF0 C14H10. Nah, ini sama dengan, yang ini kurangin ini. Kita min 6.822,6. Nantinya akan dikurang sama hasil ini. Ini 14 dikali delta HF CO2 berapa? Kebalik. Sorry. Kalau ini yang pindah itu saya yang ininya ya. Ini kan jadi positif. Ini dikurangi ini. Ya, kebalik benar. Ini ditambah malah. Ya, kita punya 14 dikali delta HFCO2-nya. Min 393,5. Oke. Dikali min 393,5. Ditambah 5 kali min juga ya. 285,8 ya. Min 285,8. Nah, ini ditambah, ini kan minus ya. Min pindah ruas plus kan 6.822,6 kilojoule lah, ini satuannya kilojoule per mol. Tinggal dihitung sih sebenarnya. Dapatnya berapa? Kita punya 14 dikali dengan minus 393,5 ditambah 5 dikali dengan minus 285,8. Oke, ini hasilnya minus, wow, delta HF-nya kecil banget dong berarti. Positif, formationnya positif ini. Enggak deng, minus. Ditambah dengan 6.822,6. Ya. Ya, masih minus ya. Nah, ini nanti kalian dapatlah kalkulator 115,4 kilojoule per mol. Ini jawabannya yang S. Udah beres. Gitu. Panjang juga ya. Oke. Nah, ini yang F, yang G. Ya, ini yang G ya. Jawaban yang G. Beres gitu. Nah, sebelumnya aku mohon maaf deh. Kayaknya kita nggak bisa bahas semua soal yang udah request, sorry. Nggak kebaca yang di direct message. Aku bacanya yang di umum. Itu yang di direct message gak apa-apa ya. Soalnya kayaknya nggak keburu deh. Oke, ini yang request. Nah, untuk yang ini kan belum aku kasih pembahasannya. Nah, itu kemungkinan menyusul dulu ya. Yang bagian A sama B-nya. Sorry, benar, jujur. Aku benar-benar lupain itu. Ini harus bikin persamaan soalnya. Kayak yang ini PR lah ya. Ntar aku kalau udah dapet, ntar aku kirim lah pembahasannya ke grup gitu. Oke, ini yang request. Paham? Aman nggak ini? Siapa yang request? Namanya Orlen Sitindaon. Aman nggak Orlen? Ada yang bingung nggak dari penjelasannya atau dari pembahasannya gitu? Sama ini deh, aku juga penasaran sebenarnya. Yang bagian ini kayaknya ada rumus khusus deh, seingatku ya. Yang F ini, tapi aku agak aneh gitu. Kenapa? Ini tuh nggak tahu soal menjebak apa emang tipe ya, aku nggak tahu. Soalnya R-nya itu R energi loh, bukan R yang sebenarnya boleh sih pakai R energi, tapi ini ada rumus khusus. Tapi aku lupa rumusnya apa. Tapi aku coba cari ya yang F ya. Nanti aku validasi lah, ini konfirmasi sama enggak atau ada rumus tertentu yang mengharuskan ngitungnya bisa beda soalnya gitu. Nah ini aku konfirmasi nanti ya yang F ya. Aman Orlen?
Aman, oke. Oke, gitu aja. Oke, terakhir deh 5 menit lagi, 6 menit lagi. Ada yang mau ditanyain nggak? Tentang pembahasannya, penjelasannya gitu. Ini aku coba cek dulu ya, yang ini ada nggak? Kak, aku mau nanya dong, Kak. Boleh, boleh, boleh. Sebentar, aku ini dulu nih. Mau konfirmasi yang ini. Penasaran aku juga soalnya jawabannya. Bentar ya. Mau nanya apa? Nggak, tuh aku mau melasihin lagi tuh yang Boleh, boleh, boleh. H2O-nya bisa 33/2 dari mana, Kak? 33/2. Hmm, Oh, yang di persamaan reaksinya. ya, yang persamaan pembakarannya. Itu totalnya 33 kan? Bener nggak? Apa aku salah hitung? Nih coba deh. 14 kali 2 tuh berapa sih? 28. 28 Ya, tambah 5 delapan. berapa? 33 enggak? Bener kan? 33, iya. Itu Iya udah. dibagi 2 karena, Ini kan oksigen tuh O2. oh, hitungnya persatuan aja berarti. Heeh. Iya, Oh, iya. Persatuan karena kan per atom ya, nggak boleh kayak oh per molekul. Susah dong per molekul ntar per atom aja. Jadi yang atom di reaktan harus sama dengan di produk gitu. oh iya, iya. Enggak, aku mau nanya itu kenapa kayak gitu aja sih, Kak. Makasih ya. Sama-sama. Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh, boleh. Ini kalau misalnya ada dua reaktan, tapi dia sama-sama habis, dia itu jadinya dua-dua reaksi pembatas atau gak ada reaksi Oh pembatas? enggak ada presi pembatas, nggak boleh. Kalau bereaksi total ya bereaksi sempurna, berarti dia nggak ada presi pembatas. Oke, Gitu ya. makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bebas ya tentang apa aja, nggak harus yang bab ini. Terserah, mau nanya apa terserah. Nggak harus bab ini. Ini, bentar, ini soal latihan kah? Apa soal UTS tahun lalu? Sebenarnya soalnya bagus. Soalnya ini jujur bagus sih menurutku ya. Karena konsep dan ini tuh apa ya kayak soalnya tuh nyambung gitu sama yang bawahnya. Tapi ya oke lah kalau apa. Aku harus banyak latihan lagi sih karena banyak yang lupa-lupa juga. Ada yang tanyain Kak, dulu? Ya, boleh. ini coret-coretannya di-share gak ya, Kak? Iya, nanti dikasih kok, tenang. Nanti ya setelah aku udah nemuin ini yang A sama B. Jujur aku udah lupa banget ini. Harusnya tuh ini ya, oke aku kasih tahu lah. Harusnya pengerjaan seperti apa. Jadi ini kalau kalian mau coba sendiri silahkan ya. Yang A itu kalian tuh cari perbandingan molnya. Nah, konsepnya gini. Kalian harus tahu mana yang menjadi penyumbang utamanya. Artinya dalam reaksi itu kan ada tuh unsur-unsur penyusunnya kan. Nah, misalkan kan si antrasena tuh CXHY. Nah, dia itu tersusun dari C sama H. Cari aja molekul mana yang ada atom C sama H-nya. Nah, terus kamu kan cari molnya kan, perbandingan molnya. Gitu. Kebayang? Nah, sebenarnya nggak sesimpel ini yang aku kerjain tuh nggak sesimpel ini. Karena hasilnya beda sama yang asli. Yang asli itu harusnya C14H10 atau rumus empirisnya C7H5. Yang aku dapat adalah C3H2 kan. Nah, itu tuh nggak itu loh, nggak sesuai. Coba deh kalau kalian penasaran bisa dihitung ulang. Itu kan 5,18 gram ya, benar nggak? Eh, Sebenarnya mol ini tuh aku lupa 0,5 gram antasenanya ngaruh atau enggak ya? Si 1,5 gram sampelnya. 5,18 sama 0,758 ya. Nah, 5,18 dibagi dengan 12 itu adalah 0,4316. Eh, dibagi sorry. Bagi CO4, CO2 ya. Berarti 5,18 dibagi dengan 4. Ya, 0,1 benar. Terus yang itu 0,758 dibagi 18 itu adalah 0,42. Oke, coba ya. Aku buktiin satu kali lagi nih. Kalau misalnya aku ambil massa molar salah satunya aja. Kita buktiin satu lagi ya. Masih penasaran jujur sama soal ini? Bentar ya. Bentar ya guys. Kalian kalau misalnya kalau agak kemalaman mau les duluan boleh deh, nggak apa-apa. Ini saya masih tertantang nih sama soal ini. Ini soal TPB loh gitu masalahnya. Masa sih gitu aja nggak bisa kan? Ya tertantang. Sebentar ya, aku coba lagi deh.
Penasaran. Nah, ini coba dibagi mol karbonnya aja ya. Dibagi massa molar karbon. 5,18 bagi 12 deh, coba. Iseng ini iseng. 5,18 dibagi 12. 0,43. Kita dapat 0,4316. Nah, si ini H2O, kan di sini hidrogennya 2, nggak apa-apa dibagi 2 aja. Kita punya 0,758 dibagi 2. Nah, kita dapat 0,379. 0,379. Nah, sekarang dibagi yang paling kecil. Ini pasti 1, yang ini 0,4316 dibagi 0,379. Berapa nih? Gak enak juga ya, dapatnya 1,14. Oke, kalau gitu, kalau dibuletin, tapi tetap nggak ini sih, nggak nyampe target. Dapatnya C4H3 nanti, C4H4 malah. Nggak bisa ya. Berarti kalau pakai massa molar karbon aja atau H aja nggak bisa. Gitu. Oke, aman nggak kira-kira? Ini nanti aku coba kerjain deh. Ya ntar kalau ini kan udah selesai harusnya 9.30. Nanti menyusul ya, yang A sama B nanti ditunggu di grup aja, ntar menyusul. Oke, mungkin gitu dulu aja ya, aku cukupkan. Karena udah kemalaman, kasihan kalian besok UTS. Aku tutup aja ya, Kak Uli. Oke, aku siap. izin. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga Kak Uli yang udah ngundang aku jadi tutor. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya dalam pengajaran ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Terima Terima kasih. kasih. Terima Yo, kasih makasih Rizky. juga. Makasih ya. Semangat semuanya. Ya, semangat besok UTS. Jangan begadang loh ya, istirahat. Jangan begadang. Kesehatan lebih utama, oke? Semangat, semangat. Nah.